Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han menjarah habis-habisan istana Yan murni untuk membangkitkan kemampuan peta mata air kuning yang masih terpendam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang menggembirakan setelah mengolah tubuh abadi, jantungnya berdebar kencang karena gelombang kegembiraan. Perasaan ini sungguh terlalu memuaskan. Kekuatan, alam, abadi, masa hidup. Dia benar-benar menyempurnakan Tuan Muda Chunan. Dia benar-benar membunuh Tuan Muda Chunan dan bahkan merampas semua kekuatan dan kemampuan ilahinya. Tuan Muda Chunan adalah putra Kaisar Bintang. Kaisar Bintang tidak akan membiarkannya lolos. Kepala asrama biduk meninggal begitu saja. Syukurlah, syukurlah. Dia akhirnya mati. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Chunan adalah orang yang beradab? Mustahil. Aku baru saja akan meraih ketenaran dan masih menunggu dia menyelamatkanku. Pada saat ini, di dalam ruang terpisah di dalam diagram mata air kuning, beberapa orang melihat dengan jelas adegan Fang Han memurnikan Tuan Muda Chunan. Meskipun memurnikan Tuan Muda Chunan adalah proses yang kompleks, itu terjadi dengan sangat cepat, hanya membutuhkan beberapa kalimat saja. Pertama, Fang Han membakar 70 juta pil yang murni untuk menyelimuti Tuan Muda Chunan. Kemudian Tuan Muda Chunan meraung saat esensi dalam tubuhnya tersedot. Selanjutnya, kekuatan Fang Han melonjak, ia mencapai tubuh abadi, dan ia langsung menelan Tuan Muda Chunan, menyebabkan kekuatannya meningkat lebih jauh. Waktu berlalu begitu cepat, tindakan itu seperti batu api yang menyulut percikan, cepat dan menentukan. Orang-orang yang melihat pemandangan ini dengan jelas adalah Han Shi, yang telah ditangkap oleh Fang Han, bersama dengan beberapa murid perempuan tingkat ke-10 kemampuan ilahi yang terkenal berada di peringkat panjang umur minor. Tentu saja, ada juga Fang Qingwei yang dipenjara. Para murid perempuan ini semuanya menyaksikan adegan ini. Bagi mereka, meskipun Tuan Muda Chunan penuh nafsu dan kejam, kekuatannya luar biasa. Dia praktis bisa membalikan awan dan hujan hanya dengan sekali gerakan tangan. Selama bertahun-tahun, dia telah bersikap tirani dan sombong, dan tidak ada yang bisa berbuat apapun padanya. Terlebih lagi, latar belakangnya sangat kuat. Dia bahkan berani menyentuh wanita dari Aula Santa. Apa yang tidak mampu dia lakukan? Sekarang, meskipun Fang Han adalah musuh, dia telah memurnikan Tuan Muda Chunan. Selain rasa terkejut, para murid perempuan ini merasakan sedikit kepuasan yang bergejolak di hati mereka. Memang, bagi banyak sekali murid Istana Bintang Wuji, terutama para murid perempuan, Tuan Muda Chunan adalah mimpi buruk. Banyak murid perempuan yang memimpikan kematiannya. Sekarang setelah dia dibunuh oleh Fang Han, jika berita itu menyebar, jutaan atau bahkan puluhan juta murid perempuan di Istana Bintang Wuji kemungkinan akan menyalakan petasan secara diam-diam untuk merayakannya. Tentu saja, Fang Qingwei tidak termasuk di antara mereka. Dia ingin menonjol dan akhirnya berhasil mendapatkan simpati dari Tuan Muda Chunan, tetapi sekarang dia dibunuh oleh Fang Han, dan harapannya hancur. Hatinya terasa sedingin es. Han Shi, aku telah membunuh dan memurnikan Tuan Muda Chunan, yang dapat dianggap sebagai pembalasan dendammu. Jika bukan karena aku, bahkan jika saintesmu bertindak, dia tidak akan mampu membunuh orang ini. Dengan gerakan tubuhnya, Fang Han mengulurkan tangan dan mengambil kantung harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Chunan. Sebagai kepala aula biduk besar, kantung harta karun ajaib Tuan Muda Chunan menyimpan sejumlah besar material dan harta karun, serta pil yang murni yang tak terhitung jumlahnya. Tablet gioknya bahkan menyimpan sejumlah besar poin kontribusi. Karena Fang Han telah memurnikan Tuan Muda Chunan, tubuhnya masih menyimpan aura Chunan. Dia langsung membuka tablet giok Tuan Muda Chunan, yang dipenuhi dengan sejumlah besar rune bintang. Astaga! Astaga! Ada 500 juta poin kontribusi di sini. Bagaimana bisa sebanyak ini? Fang Han benar-benar terkejut. Tapi ini bagus, ini menghemat banyak waktu dan tenagaku. Aku akan menukar semua pil obat ini dengan pil yang murni dan membakarnya langsung di diagram mata air kuning. Itu seharusnya cukup untuk menaklukkan naga yang murni itu. Di dalam kantung harta karun ajaib Tuan Muda Chunan, terdapat banyak harta dan material lainnya. Bahkan kantung itu sendiri merupakan artefak Dao. Namun, Fang Han tidak punya waktu untuk memeriksanya satu persatu. Sekarang adalah saat yang paling kritis, apakah dia dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan diagram mata air kuning bergantung pada satu langkah ini. Bang! Tepat ketika Fang Han mencapai tubuh abadi, dalam sekejap itu, diagram mata air kuning bergetar lagi. Raungan liar terdengar dari luar, itu adalah teriakan 9 raksasa abadi di atas pagoda 8 divisi. Jiwa Fang Han tersentak. Haha! Mustahil bagi Fang Han itu untuk memurnikan Tuan Muda Chunan dan mencapai tubuh abadi. Kau telah ditangkap oleh Fang Han, izinkan aku menyelamatkanmu. Aku juga mengetahui cahaya Zen keselamatan universal Agung Buddha. Panji Pagoda Darani milikku ini adalah harta karun tertinggi sekte Buddha.
Tidak ada seorang pun yang memiliki kultivasi teknik Buddha yang lebih dalam daripada aku. Mari kita kembalikan kau ke kehidupan duniawi. Entah mengapa, Hong Tianjing benar-benar melesat di udara dengan kedua tangannya, memancarkan garis-garis cahaya keemasan. Di dalam cahaya keemasan itu terdapat ribuan Buddha emas seukuran ibu jari. Buddha-Buddha emas ini semuanya tampak hidup dan nyata, memancarkan cahaya Buddha yang lebih luas lagi. Di bawah serangan Hong Tianjing, awan-awan jahat yang tersusun di luar diagram mata air kuning itu benar-benar bergulir, terkoyak langsung oleh Buddha-Buddha emas ini. Selain itu, saat Hong Tianjing melepaskan cahaya Buddha, lingkaran lubang ruang waktu muncul di belakang kepalanya. Di dalam lubang-lubang itu, cahaya keemasan mengalir keluar, semuanya memperkuat tubuhnya. Dia telah membuka alam Buddha. Dia membuka alam Buddha, yang sama misteriusnya dengan alam naga, dan menarik kekuatan Buddha tanpa batas darinya untuk memperkuat tubuhnya. Kemampuan ilahi miliknya ini juga merupakan teknik Buddhis, tetapi jelas merupakan salah satu dari 3.000 Dao Agung, dan peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada cahaya Zen Keselamatan Universal Agung. Ia memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi, kekuatan pengikat, dan kekuatan yang dapat memikat dan melampaui hati manusia. Di luar, formasi besar 99 yang murni sepenuhnya menyelimuti Fang Han. 20 hingga 30 raksasa abadi dan ratusan istana yang murni. Para murid semuanya mendorong citra Dharma langit dan bumi kelahiran mereka serta inti emas. Kekuatan yang naik dan turun itu seperti batu penggiling raksasa yang terus menggilingki iblis dari diagram mata air kuning dan kekuatan pagoda 8 divisi. Sebagian besar murid dan ahli dari istana yang murni kini berkumpul di sini. Tentu saja, ada juga beberapa ahli handal yang menjaga sisi-sisi formasi besar untuk menghadapi pasukan iblis yang menyerang. Jika tidak, Fang Han tidak akan bisa menang semudah ini. Memang ada terlalu banyak ahli yang ditempatkan di istana yang murni. Yang terpenting, formasi agung yang murni 99 itu cukup untuk mencekik bahkan tokoh kuat dengan tubuh abadi. Seandainya Fang Han tidak memiliki 3 artefak Dao tingkat tinggi dan 1 artefak Dao tingkat tertinggi, dia pasti sudah dicekik sampai mati sekarang. Di langit, bercak-bercak kekuatan yang murni menyala. Para murid dan raksasa itu mengerahkan kekuatan mereka hingga batas maksimal. Bahkan 3.000 naga yang murni di alun-alun mulai terbangun, memancarkan gelombang aura yang menakutkan. Jika ke-3.000 naga yang murni ini diaktifkan sepenuhnya dan dihubungkan bersama, Fang Han hanya akan memiliki satu takdir, kematian. 3.000 naga yang murni ini biasanya setengah tertidur, bertengger di puncak pilar setinggi ribuan kaki. Namun, jika mereka menghadapi momen hidup dan mati, mereka akan sepenuhnya terbangun untuk membunuh musuh yang menyerang. Sekarang, para murid dan raksasa ini telah mendirikan 99 formasi agung yang murni. Pertama, tujuannya adalah untuk menjebak Fang Han, dan kedua, untuk mengoperasikan formasi tersebut hingga batas maksimalnya guna sepenuhnya membangkitkan 3.000 naga yang murni. Untungnya, serangan iblis dari luar menunda banyak raksasa dan murid, jika tidak, kekuatan formasi besar 99 yang murni akan meningkat berkali-kali lipat, dan waktu untuk sepenuhnya membangkitkan 3.000 naga yang murni akan sangat singkat. Dalam keadaan seperti itu, Hong Tianjing terbang masuk, menerobos kabut jahat dengan ganas, ingin merebut pagoda 8 divisi milik Fang Han secara paksa. Aku akan memperlihatkan kepadamu apa itu sihir Taois Buddha yang sejati. Aku telah memperoleh sisa-sisa seorang Buddha agung kuno dan menguasai 3 kemampuan ilahi Buddha yang agung. Inilah cahaya Zen Keselamatan Universal Agung, inilah seni pembebasan agung, dan inilah seni transendensi agung. Izinkan aku sepenuhnya melampaui dirimu dan memberimu pembebasan. Ternyata cahaya Buddha yang dipancarkan oleh jutaan Buddha emas itu adalah seni pembebasan agung yang menempati peringkat cukup tinggi di antara 3.000 Dao Agung. Seni pembebasan agung ini menempati peringkat jauh lebih tinggi daripada seni keselamatan universal agung, berada di peringkat 20 teratas. Pada saat yang sama, semburan cahaya Buddha tiba-tiba meledak dari dahi Hong Tianjing dan sebuah mata vertikal emas terbuka. Dari mata vertikal ini, cahaya Buddha merah sepanjang 10.000 kaki melesat keluar, berisi konsep kenaikan penuh kebahagiaan. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, cukup untuk melelehkan artefak Dao tingkat rendah dalam sekejap. Inilah seni transendensi agung, cahaya transendensi. Ini adalah salah satu dari 3.000 Dao Agung, yang termasuk dalam sekte Buddha dan berada di peringkat 20 teratas. Setelah dikuasai, kekuatannya tak terbatas dan melampaui imajinasi. Bersamaan dengan itu, ia juga memuntahkan aliran cahaya Zen Keselamatan Universal Agung dari mulutnya, yang persis sama dengan seni keselamatan Universal Agung. Ia juga mengetahui seni keselamatan Universal Agung Buddha. 3 Dao Buddha Agung berkumpul dalam satu orang. Kali ini, cahaya Buddhanya menyinari pagoda 8 divisi, seketika membuat 9 raksasa abadi di dalamnya merasa mati rasa. Pagoda 8 divisi berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia juga melihat segala sesuatu di dalam pagoda 8 divisi itu dengan jelas.
Terutama ketika ia melihat jimat spiritual yang bertuliskan mantra 6 suku kata, Om Mani Padme Hum, seluruh tubuhnya bergetar. Jimat berkah Sang Raja Buddha yang bebas dari duniawi. Bagaimana mungkin benda seperti ini ada di sini? Ini adalah Buddha suci dari legenda alam Buddha, seorang Buddha kuno yang telah ada selama berabad-abad dan dapat menekan serta membunuh dewa abadi. Sang Raja Buddha pembebas duniawi. Jimatnya? Ini jimatnya? Sayang sekali, sayang sekali. Fang Han ini tidak tahu cara menggunakannya dan belum sepenuhnya membuka kegunaan luar biasa dari jimat ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Ini karena dia tidak memiliki kedekatan dengan ajaran Buddha. Tidak memiliki kedekatan dengan ajaran Buddha. Jimat ini sebenarnya hanya digunakan untuk membuka alam Buddha. Hong Tianjing meraung dalam hatinya, dia sepertinya mengenali persis apa jimat ini. Raja Buddha yang bebas dari duniawi. Jika jimat ini jatuh ke tanganku, aku tak akan membutuhkan ranjang naga kaisar bintang atau pedang petir kekacauan agung. Jika aku mendapatkannya, aku benar-benar bisa memahami esensi Buddhisme. Dengan mengintegrasikannya ke dalam tubuhku, aku akan menerima berkah yang tak terbatas. Haha, Hong Tianjing, jangan berpikir untuk menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Aku menginginkan pedang petir kekacauan yang agung itu. Dan aku juga menginginkan tongkat kerajaan itu. Ranjang naga kaisar bintang adalah milikmu, dan pagoda 8 divisi juga milikmu. Orang-orang ini semuanya telah diubah oleh cahaya Zen Keselamatan Universal Agung. Kau juga telah mengolah cahaya Zen Keselamatan Universal Agung. Dengan satu pancaran cahaya, mereka akan terbangun, dan kemudian pagoda 8 divisi akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, Sima Chong, yang sedang mengibarkan bendera perang darah besi, juga terbang masuk. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk ki yang murni. Saat bendera perang darah besi berkibar, ia mengembang 10.000 kali lipat, menyelimuti tongkat Dishi dan pedang petir kekacauan besar, dengan maksud untuk menyapu keduanya ke dalam tasnya sendiri. Meskipun dia belum mencapai tubuh abadi, dia memiliki kekuatan 800 juta kuda yang sedang berlari kencang, dan kultivasinya bahkan lebih luar biasa, setara dengan 8 raksasa abadi. Dengan artefak Dao tingkat tinggi padanya, begitu dia bertindak, dia bisa menekan seluruh wilayah. Kedua orang ini ingin merebut harta Fang Han secara paksa. Kalian benar-benar ingin mengambil harta bendaku. Karena berani berpikir seperti itu, kalian semua harus mati. Pada saat itu, aura yang luas, seperti sungai surgawi, menyembur keluar dari diagram mata air kuning. Hong Tianjing dan Sima Chong, meskipun mereka baru saja memasuki tingkat pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur tak terhingga, kekuatan sejati mereka bahkan lebih dahsyat daripada beberapa ahli dengan tubuh abadi. Seorang ahli dengan tubuh abadi dapat melawan 8 atau 9 raksasa abadi. Dengan kata lain, kekuatan mereka sekitar 800 atau 900 juta unit kekuatan kuda yang sedang berlari kencang. Namun kini, kekuatan Hong Tianjing setara dengan 1 miliar kuda yang sedang berlari kencang, sementara Sima Chong juga memiliki 800 juta. Saat keduanya menyerang dengan pukulan dahsyat, 9 raksasa abadi di dalam pagoda 8 divisi, termasuk para ahli seperti Taois Mhu dan Taois Long, sudah tidak mampu berbuat apapun terhadap mereka. Terlebih lagi, keduanya telah mengkultivasi 3.000 Dao Agung, memiliki artefak Dao tingkat tinggi, dan memiliki persediaan pil yang murni yang tak terbatas. Jika Fang Han tidak muncul, kekuatan pagoda 8 divisi pasti tidak akan mampu menahan mereka, dan benar-benar akan direbut oleh kedua ahli hebat ini. Tentu saja, meskipun Taois Mhu dan yang lainnya juga memiliki artefak Dao tingkat tinggi, mereka tidak memiliki cukup ki yang murni. Yang lebih dahsyat lagi adalah formasi Agung 99 yang murni yang menyelimuti mereka dari luar. Kekuatannya yang luar biasa bagaikan batu penggiling, menghancurkan dan menggiling. Setiap kali diaktifkan, ki asal mereka akan bergetar, menghabiskan sejumlah besar energi. Seandainya ki iblis dari diagram mata air kuning tidak terus-menerus menyembur keluar, mereka pasti sudah lama tidak mampu bertahan. Perlu diketahui bahwa 99 formasi agung yang murni didukung oleh ribuan murid inti emas, puluhan ahli yang telah mengembangkan citra Dharma langit dan bumi kelahiran mereka, dan 23 raksasa abadi. Meskipun terdapat 10 juta iblis langit dan 5.000 raja iblis surgawi di dalam pagoda 8 divisi, tidak banyak raja iblis surgawi yang telah mengkultivasi inti emas. Kekuatan susunan yang mereka buat sama sekali tidak dapat menyaingi susunan pelindung istana yang murni. Dengan kondisi seperti ini, kita tidak akan mampu bertahan. Kekuatan dari formasi Agung 99 yang murni ini sungguh terlalu kuat. Untungnya, kepala aula istana yang murni, Lu Dongxian, tidak ada di sini. Dia bahkan membawa 9 tetua agungnya ke diagram tanpa batas primordial. Jika tidak, kita mungkin sudah terbunuh dalam satu kali pertempuran. Tunggu. Bagus. Rekan Taois Fang Han akhirnya mencapai tubuh abadi. Aku bisa merasakan kekuatan di dalam diagram mata air kuning, kekuatan yang sangat dahsyat. Di dalam pagoda 8 divisi, berbagai pemikiran saling berpotongan.
9 raksasa abadi menggabungkan kekuatan magis dan aura pelindung mereka untuk menggerakkan kekuatan pagoda 8 divisi, memanfaatkan kekuatan alam naga dan alam Buddha untuk mempertahankan posisi mereka dengan kokoh. Di antara mereka, 2 raksasa Luo Shui Bei dan Azure Shadow sangat akrab dengan Istana Pyuriang. Sebagai salah satu dari 360 aula terpenting, pertahanan istana yang murni tak terbayangkan. Selain 99 formasi agung yang murni di luar, jauh di dalam aula, terdapat lautan yang terbuat dari 9 air suci yang. Di dalam lautan itu, Master Aula yang murni, Lhu Dongxian, berjaga. Rumor mengatakan bahwa, Lhu Dongxian, ini juga seorang ahli puncak tubuh abadi, hanya sedikit lagi dari memahami hukum ruang, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Lebih jauh lagi, istana yang murni memiliki 9 tetua agung dengan tubuh abadi yang berjaga, masing-masing memegang artefak Dao tingkat menengah. Jauh di dalam istana yang murni, juga terdapat formasi pembunuh agung. Namun, sekarang, Lhu Dongxian dan 9 tetua agung dengan tubuh abadi telah dipanggil untuk memasuki diagram primordial tanpa batas yang misterius, sehingga kekuatan pertahanan istana yang murni sangat melemah. Meskipun demikian, jika sosok kuat biasa dengan tubuh abadi masuk, hanya akan ada satu hasil, kematian. Tepat ketika ke-9 raksasa abadi itu tidak mampu bertahan, sebuah kekuatan besar dipancarkan dari diagram mata air kuning. Dengan aliran yang sedikit, kekuatan itu disuntikkan ke dalam tubuh ke-9 raksasa abadi tersebut. Seketika itu juga, leluhur tanpa wujud, bayangan biru, Luo Shui Bei, Taois Long, Taois Mu, wanita tua Lulan, leluhur langit terbang, leluhur Tiangang, dan Raja Dharma Jidu semuanya melihat kekuatan magis mereka melonjak secara eksplosif, dan semua ki asal yang terkonsumsi di tubuh mereka sepenuhnya pulih. Khusus untuk Taois Mu, suara retakan menggema dari tubuhnya saat tubuh Raja Dewanya benar-benar hancur seketika. Kemudian, tubuhnya mulai menyatu dengan citra Dharma langit dan bumi asalnya. Dia sebenarnya juga naik pangkat menjadi tubuh abadi. Alam. Tubuhnya adalah Raja Dewa yang telah dijarah Fang Han dan diberikan kepadanya setelah dimurnikan dengan pohon dunia. Selama berada di pagoda 8 divisi, manfaat yang diterimanya tak terbayangkan. Setelah mengonsumsi daging dan darah kekacauan, dia telah mencapai puncak. Sekarang, di bawah pengaruh ki asal Fang Han, banyak pikiran membanjiri dirinya, dan hanya dalam satu saat, dia benar-benar memahami esensi sejati tubuh fisik dan citra Dharma langit dan bumi kelahiran, mencapai tubuh abadi. Gerbang alam abadi terbuka lebar, dan ki asal yang bergelombang kembali mengalir turun. Saat tubuhnya menyatu dengan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya, kekuatannya juga melonjak secara eksplosif. Kekuatannya tumbuh dari 100 juta hingga 700 juta sebelum berhenti. Dia tentu saja tidak sekuat Fang Han. Setelah mencapai tubuh abadi, kekuatan Fang Han melonjak menjadi 5 miliar, sementara dia hanya memiliki 700 juta unit kekuatan kuda yang berlari kencang, yang dianggap relatif lemah di antara para ahli dengan tubuh abadi. Namun, tubuh abadi adalah tubuh abadi. Begitu seseorang naik pangkat menjadi tubuh abadi, mereka dapat memurnikan artefak Dao tingkat menengah, tidak lagi dibatasi oleh tubuh fisik mereka, dapat berubah bentuk sesuka hati, dan kemampuan adaptasi serta kemampuan bertahan hidup mereka meningkat berkali-kali lipat. Mengaum. Saat Taois Mu merong liar, badan utama pagoda 8 divisi itu kembali memadat, kekuatannya meningkat karena secara langsung memantulkan banyak serangan. Tepat pada saat itu, sosok Fang Han muncul dari diagram mata air kuning seperti Dewa Iblis. Seluruh diagram mata air kuning itu berubah dan bergetar, berubah menjadi jubah kekaisaran besar yang menyelimutinya. Jubah kekaisaran ini terus meluas ke alam kekosongan, membuatnya tampak seperti seorang kaisar yang mampu memanipulasi langit. Saat ki iblis yang berkobar mengalir sedikit, ia sebenarnya berubah menjadi kekuatan murni asal dan reinkarnasi, secara langsung memurnikan semua aura dari 99 formasi agung yang murni dan menyerapnya kembali ke dalam dirinya sendiri. Tongkat kerajaan Dishi. Begitu Fang Han muncul, dia mengulurkan tangan dan meraih tongkat Dishi. Tongkat yang digunakan oleh keluarga kerajaan ras dewa ini tampak semakin cocok di tangannya sekarang. Dia tampak seperti penguasa tertinggi alam ilahi, tak terkalahkan di bawah langit. Tongkat artefak Dao tingkat tinggi ini memancarkan cahaya yang sangat terang di tangannya, dan satu demi satu hantu ras dewa muncul dari tongkat itu, mengeluarkan jutaan teriakan dan suara pemujaan. Dengan sedikit guncangan, sebuah lubang benar-benar muncul di bagian atas tongkat kerajaan, dan kekuatan ilahi yang dahsyat mengalir turun dari dalamnya. Alam dewa kekosongan. Dengan memegang harta karun tertinggi ras dewa, tongkat Dishi, Fang Han benar-benar membuka alam dewa Fate secara langsung, layaknya seorang kaisar dewa. Namun hal ini tidak mengejutkan. Dia telah memurnikan seluruh diri Tuan Muda Chunan dan menelannya ke dalam tubuhnya, memperoleh semua kekuatan, kemampuan ilahi, aura, dan bahkan banyak ingatan serta warisannya. Sekarang, dia bisa membuka alam abadi, alam Buddha, alam naga, dan bahkan alam dewa kekosongan. 4 kekuatan besar yaitu dewa abadi, naga, Buddha,
dan dewa berkumpul bersama, semakin meningkatkan kekuatan dan keagungannya. Tempat tidur naga Kaisar Bintang. Fang Han berteriak lagi. Suaranya bergetar, menyebabkan riak ke segala arah, dan ranjang naga Kaisar Bintang tiba-tiba terbang, berfungsi sebagai kereta besarnya di bawah kakinya. Berdiri di atas ranjang naga Kaisar Bintang dan memegang tongkat Dishi, tangan Fang Han yang lain mendorong ruang hampa. Tiba-tiba, tangan itu berubah, setiap jarinya berubah menjadi pilar penopang langit sebesar gunung, menekan dan menghancurkan ke arah Sima Chong dan Hong Tianjing. Di bawah telapak tangannya, semua arus udara mengeras seolah-olah telah berubah menjadi baja. Tidak, itu 1001 miliar kali lebih keras daripada baja. Itu telah berubah menjadi batu kristal surgawi. Tidak bagus. Sima Chong hendak mempersiapkan mantra ampuh untuk merebut tongkat Dishi dan pedang petir kekacauan besar milik Fang Han, tetapi ia lengah. Fang Han justru menyerbu keluar dari diagram mata air kuning. Sebuah sentakan ki iblis menghantam bendera perang darah besi miliknya, dan kemudian ia menunjukkan kekuatan yang sama sekali tidak dapat ditandingi Sima Chong. Fang Han memiliki kekuatan kuda pacuan sebesar 5 miliar unit, sementara dia hanya memiliki 800 juta. Perbedaannya terlalu besar. Terlebih lagi, alam Fang Han jauh lebih tinggi darinya, dan harta karun sihirnya terlalu canggih untuk diukur dengan logika. Bagaimana mungkin dia bisa melawannya? Namun, dia juga seseorang yang sangat beruntung, memiliki banyak metode tersembunyi yang berarti tidak ada yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Dalam sepersekian detik itu, dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah, yang berubah menjadi api yang berkobar hebat di sekitarnya. Kemudian, sebuah batu berbentuk hati muncul di tengah dahinya. Batu ini berwarna merah darah seperti api dan tampak mengandung ruang tak terbatas. Saat vitalitas dahsyat di dalamnya meledak, tubuh Sima Chong langsung membesar, otot-ototnya menonjol. Dari batu itu, bercak-bercak cahaya berwarna darah berubah menjadi naga darah perkasa yang berputar-putar di sekitar Sima Chong sebelum memasuki tubuhnya. Gemuruh, tubuhnya pun langsung hancur berkeping-keping, dan kekuatannya terus meningkat, bahkan mengangkatnya menjadi tubuh abadi. Kekuatan sihirnya meningkat lebih dari 2 kali lipat, mencapai 1,8 miliar unit kekuatan kuda yang sedang berlari kencang. Permata kehidupan. Ini sebenarnya adalah permata kehidupan. Melihat ini, Hong Tianjing berkata dengan terkejut. Ternyata Sima Chong benar-benar memiliki batu kehidupan. 4 batu suci kuno agung, kehidupan, dewa materi, jiwa, dan kristal surgawi. Di antara mereka, batu kristal surgawi dan batu dewa material digunakan untuk memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi, sementara batu jiwa dan batu kehidupan bahkan lebih misterius dan pada dasarnya mustahil untuk dilihat. Mereka lebih kuat daripada inti sebuah bintang. Selama seseorang memperoleh 1 buah saja, kultivasi mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan. Kalau begitu, aku juga tidak akan menyembunyikan apapun. Batu jiwa, keluarlah. Aku telah mengkultivasi salah satu dari 3000 Dao Agung, seni jiwa agung, jadi aku secara alami memperoleh batu jiwa. Awalnya, aku tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan batu ini, tetapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Batu jiwa, bantu aku melangkah ke tubuh abadi. Pada saat itu, sebuah permata juga terbang keluar dari atas kepala Hong Tianjing. Permata ini berbentuk heksagonal, seperti susunan yang megah, dan aura jiwa yang sangat murni terpancar darinya. Kemudian, permata itu retak dan berubah menjadi arus udara yang memasuki tubuh Hong Tianjing. Kekuatan fisiknya juga meningkat secara stabil, mencapai 2 miliar tenaga kuda sebelum berhenti. Dia juga telah memasuki alam tubuh abadi. Kedua murid terkemuka dari Istana Bintang Wuji ini memang diselimuti keberuntungan yang luar biasa. Pada hari yang sama dengan cobaan besar sekte mereka justru secara paksa naik dari tingkat ke-10 kemampuan ilahi ke tubuh abadi. Ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Dalam sekejap mata, keduanya naik ke tingkat tubuh abadi, kekuatan mereka mencapai puncaknya, dan mereka menyerang secara bersamaan. Sima Chong berubah menjadi kepalan tangan raksasa. Kelima jari kepalan tangan itu terkepal erat, dengan ibu jari menekan bagian tengah kepalan tangan. Sendi-sendinya kuat, dan dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi terbelah saat ki asal runtuh. 3000 Dao Agung, majulah dengan keberanian dan semangat. Terima pukulanku. Jalan Raja dan Jalan Tirani menyatu menjadi satu. Terima gerakanku, pukulan Raja Tirani Agung. Pukulan dari Sima Chong ini sebenarnya adalah Dao unik di antara 3000 Dao Agung, yaitu Seni Tirani Raja Agung, yang mengandung 2 kekuatan ekstrim dari Jalan Raja dan Jalan Tirani. Seni Tirani Raja Agung. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Aku tak pernah menyangka, Sima Chong, kau menyembunyikannya begitu dalam. Ini adalah salah satu dari 20 teratas di antara 3000 Dao Agung, yang mengandung aura jalan kerajaan dan jalan tirani. Kau benar-benar lawan abadiku dalam kehidupan ini. Hong Tianjing melihat Sima Chong melayangkan pukulan yang mengguncang langit dan bumi, dengan jalan kerajaan dan jalan tirani terkandung di dalamnya. Dia segera mengenali sihir Taois dari 3000 jalan agung itu. Seni Tirani Raja Agung,
ini ditempa dengan menyerap dua aura jalan kerajaan dan jalan tirani dari langit dan bumi. Setelah dikuasai, ia cukup untuk berkuasa mutlak atas dunia, membuat langit dan bumi tunduk. Auranya sangat ampuh, dan kekuatannya paling dahsyat, mampu merobek bintang dan menghancurkan domain bintang. Karena itu, maka aku juga akan mengungkapkan kekuatan sejatiku, kemampuan sejatiku, seni wujud naga agung. 10.000 naga memurnikan seni abadi agung dunia. Hong Tianjing tiba-tiba gemetar, beralih ke kemampuan ilahi lainnya. Dua kemampuan ilahi Buddha aslinya, seni pembebasan agung, dan seni transendensi agung, juga merupakan sihir Taois yang sangat ampuh. Namun, kedua teknik ini menekankan semacam kelembutan dan kerumitan, bukan keganasan. Oleh karena itu, Hong Tianjing melepaskan kemampuan ilahi yang paling dahsyat, seni wujud naga agung. Inilah kemampuan ilahi yang digunakan oleh Yang Mulia Abadi Linglong untuk mengalahkan Kaisar tertinggi surga. Tentu saja, Hong Tianjing tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Abadi Linglong. Perbedaan tingkatan mereka sangat besar. Namun kini, saat ia melepaskannya, gelombang kekuatan naga segera menyebar di sekitar tubuhnya. Hantu naga surgawi ini meluas sekali lagi, berubah menjadi formasi besar yang menyelimuti Fang Han. Kekuatan dahsyatnya sebenarnya setara dengan seni tirani Raja Agung milik Sima Chong. Dua ahli terkemuka, yang satu memiliki kekuatan 1,8 miliar kuda yang sedang berlari kencang, dan yang lainnya memiliki 2 miliar, bergabung. Kekuatan mereka meroket, dan dengan satu gerakan, mereka memblokir serangan dahsyat Fang Han. Mari kita bergabung untuk membunuh bajingan Fang Han ini dan merebut harta karun sihirnya. Sima Chong dan Hong Tianjing, dua ahli terkemuka, berkuasa mutlak, berulang kali merebut dan menangkap. Pasukan di sekitar tubuh mereka melonjak saat mereka menyerang Fang Han, ingin sepenuhnya menundukkannya dan membunuh musuh besar ini. Senyum jahat muncul di wajah Hong Tianjing, seolah-olah dia akan mendapatkan jimat spiritual mantra 6 suku kata dari Raja Buddha Pembebas Duniawi. Hanya dia yang memahami fungsi sebenarnya dari jimat ini dan apa yang diwakilinya. Dalam benaknya, jimat ini jauh lebih penting daripada diagram mata air kuning. Raja Buddha Bebas Duniawi adalah sebuah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung Mata Air Kuning, sebuah kekuatan besar dari zaman purba yang tak terhitung jumlahnya. Kedua pakar terkemuka itu, masing-masing dengan pemikiran mereka sendiri, melepaskan jurus-jurus paling ganas mereka. Mereka ingin membunuh Fang Han. Namun, Fang Han kembali mengerahkan kekuatannya. Kau pikir hanya karena kau telah mencapai kultivasi tubuh abadi, kau bisa melawanku? Itu sia-sia. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua, yang memiliki keberuntungan besar, mati seketika. Fang Han tetap tak bergerak, kekuatan seluruh tubuhnya meningkat sekali lagi. Legenda mengatakan bahwa membunuh seseorang dengan keberuntungan besar memungkinkan seseorang untuk menjarah keberuntungan orang itu, membuat keberuntungan sendiri semakin baik, bahkan menemukan harta karun saat keluar. Hari ini, semua harta karun sihir kalian, semua kemampuan ilahi kalian, bahkan tubuh fisik kalian, akan dimurnikan olehku, menjadi bonekaku. Nasib kalian akan persis sama dengan Tuan Muda Chunan. Saat ini, tubuh abadi Fang Han yang telah dikultivasi jauh lebih kuat daripada milik Hong Tianjing dan Sima Chong. Tentu saja, dia tidak takut akan serangan mereka. Sambil memegang tongkat Dishi, berdiri di atas ranjang naga Kaisar Bintang, dia tiba-tiba mengayunkan tongkat itu. Tongkat Dishi ini mengembang ratusan dan ribuan kali lipat, seperti puncak gunung, dengan ganas menghantam ke arah seni tirani Raja Agung dan seni wujud naga agung. Pop! Pop! Dua suara ledakan beruntun terdengar. Sima Chong dan Hong Tianjing langsung terpental ke belakang. Dua kemampuan ilahi mereka yang hebat terpantul kembali. Tangan langit, Fang Han melangkah maju. Ranjang naga Kaisar Bintang menyusut, mengecilkan bumi hingga sedalam 1 inci, menyebabkan ruang angkasa runtuh. Dengan lambaian tangannya, tangan langit menyerang Sima Chong. Pada saat yang sama, perisai cahaya muncul dari tubuhnya. Di permukaan perisai muncul pola yang menyerupai pola di punggung kura-kura ilahi kuno. Ini adalah seni perlindungan tubuh agung. Sima Chong dengan ganas mengibarkan bendera perang darah besi, dengan paksa menghadapi tangan langit, tetapi terguncang hingga ki dan darahnya terasa lemah dan melayang. Seni langit agung, milik Fang Han adalah hasil dari kultivasi Kaisar Dewa Wehu Shitian dan Tuan Muda Chu Nan selama ribuan tahun dan kemudian bergabung bersama. Kemampuan ilahi ini telah mencapai semacam batas, mampu membunuh siapapun yang ditemuinya, membunuh Buddha manapun yang ditemuinya. Begitu jurus perlindungan tubuh agung muncul, jurus itu pun menjadi sekokoh benteng. Serangan apapun yang mengenai perisai cahaya ini akan langsung terpental. Fang Han, kau mencari kematian. Tubuh Hong Tianjing berubah bentuk, berputar, dan tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang, mengecoh ke timur sambil menyerang ke barat, melingkar menuju pagoda 8 divisi. Pada saat yang sama, panji emas Devaja di tubuhnya sekali lagi mengamuk, menyerang tubuh utama Fang Han. Kau ingin mendapatkan pagoda 8 divisiku? Kau hanya lelah hidup.
Bagaimana mungkin Fang Han tidak mengetahui niat orang ini? Tiba-tiba, dia menunjuk dan menyerang. Kekuatan takdir. Balikan nasib. Luas dan tak terbatas, membentang tanpa akhir, aliran kekuatan takdir melesat keluar dari ujung jari Fang Han, langsung mengenai tubuh Hong Tianjing. Retak. Hong Tianjing hanya merasakan tubuhnya terancam hancur berkeping-keping. Kemampuan ilahi apa ini? Dia segera melakukan transformasi teknik yang mendalam. Lapisan demi lapisan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, seperti gunung emas yang berjejer. Gunung emas 1000 lapisan. 5 Kaisar Iblis Agung, menekan 5 elemen, memutar dunia, memutar langit dan bumi. Fang Han menyerang secepat kilat, mengangkat tangannya. Namun, dia tidak menggunakan seni takdir kecil lagi. Sebaliknya, dia melepaskan jurus paling murni miliknya, yang hampir menyatu dengan hidupnya sendiri, seni 5 elemen agung, yang merupakan kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar. Kini, kultivasinya telah mencapai tubuh abadi, tingkat kedua dari keabadian. Kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar juga meningkat seiring dengan itu, sepenuhnya memahami misteri 5 elemen dan rumus primordial langit dan bumi. Ketajamannya bahkan melampaui seni cakrawala agung dan banyak kemampuan ilahi lainnya. 5 ledakan beruntun, masing-masing terdengar seperti bintang yang meledak. Dengan setiap ledakan, sebuah gunung besar muncul di sekitar tubuh Hong Tianjing. Gunung-gunung besar ini berwarna emas, biru langit, hitam, merah, dan kuning. Yang berwarna emas adalah tebasan Kaisar Emas Kaisar Putih, yang lainnya ditransformasikan dari ki asal Kaisar Hijau, Kaisar Hitam, Kaisar Merah, dan Kaisar Kuning, ki 5 elemen dari 5 Kaisar. Kelima gunung besar itu berdesakan, memadat menjadi satu gunung 5 elemen. Gunung 5 elemen ini seperti tanah 5 elemen yang menekan yang mulia Iblis Jurang Merah. Terlepas dari apapun, ia secara eksplosif menekan ke arah Hong Tianjing. Raut wajah Hong Tianjing langsung berubah. Keterkejutan terpancar di matanya. Seni 5 elemen agung. Salah satu dari 10 teratas di antara 3000 dao agung. Hancurkan untukku. Dia dengan panik menggunakan kemampuan ilahinya, ingin menghancurkan penindasan gunung 5 elemen. Menekan. Fang Han sama sekali tidak memberinya kesempatan, dengan liar menyemburkan ki asal. Aliran ki asal meresap ke dalam gunung 5 elemen, melayang di atas kepala Hong Tianjing, menekannya hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Punggung Hong Tianjing yang semula tinggi dan tegak kini tertekan hingga membungkuk. Pagoda 8 divisi. Fang Han bergerak lagi. Pagoda 8 divisi itu meledak dengan cahaya keemasan, melakukan serangan balik ke arah Sima Chong. Sima Chong mengeluarkan raungan panjang terus-menerus, tetapi itu sia-sia. Di antara mereka, Taoist Mu telah mencapai terobosan menuju tubuh abadi, dan Fang Han juga muncul untuk memimpin. Dia pun langsung ditekan oleh Pagoda 8 divisi, tidak mampu membebaskan diri. Setelah menundukkan kedua orang itu, Fang Han tidak langsung bergerak untuk membunuh atau menjarah. Sebaliknya, dia menarik napas panjang dan dalam. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga setinggi 3000 sang. Ini adalah tubuh fisiknya, bukan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya. Pada saat yang sama, 3000 lengan juga tumbuh dari tubuhnya. Kepalanya bahkan menumbuhkan 5 wajah. Satu wajah agak menyerupai Kaisar Dewa dari ras Dewa. Wajah lainnya tampak seperti Kaisar Iblis dari ras Iblis. Wajah ketiga memiliki penampilan seperti Buddha. Wajah keempat adalah wajah naga. Wajah naga surgawi primordial. Wajah kelima buram, tanpa fitur, hanya hamparan cahaya yang datar. Kelima wajah ini masing-masing mewakili Tuhan, Iblis, Buddha, naga, dan takdir. Itu adalah simbol-simbol dari kultivasi Fang Han. Setelah mengkultivasi tubuh abadi, tubuh fisik dapat berubah sesuka hati. Tidak ada citra Dharma langit dan bumi kelahiran, tetapi ia masih memiliki kemampuan ilahi dari patung Dharma langit dan bumi. Sekarang, Fang Han seketika berubah menjadi wujud dengan 3000 tangan, 3000 mata, dan 5 wajah, sebesar pegunungan. Auranya seperti seorang yang mulia iblis yang turun. Saat menyebar, ruang dan formasi di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit. Energi iblis dari tubuhnya melonjak keluar, membentuk satu naga iblis demi satu naga iblis. Seketika itu juga, formasi Agung 99 yang murni terguncang hingga retak. Beberapa murid dengan kultivasi dangkal meledak sepenuhnya, inti emas mereka terlempar keluar. Tidak bagus, bagaimana mungkin makhluk buas ini memiliki kekuatan sebesar itu? Hong Tianjing dan Sima Chong, yang sementara waktu ditekan, juga melihat wujud ganas Fang Han yang telah berubah. Mereka benar-benar terkejut. Namun, mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan, mencoba sekali lagi untuk menembus penekanan Fang Han dan menyergapnya. Para raksasa abadi yang telah mendirikan formasi Agung 99 yang murni juga merong keras, mundur satu demi satu secara eksplosif, mencoba untuk membentuk kembali formasi Agung tersebut. Tetapi bagaimana Fang Han akan memberi orang-orang ini kesempatan? Naga yang murni. Pada akhirnya, kalian tidak dapat terbangun. Murnikanlah diri kalian untukku. Muntahkan pil yang murni. Fang Han mengirimkan poin kontribusi runi bintang milik Tuan Muda Chunan. Poin kontribusi ini berjumlah 5 miliar,
Artinya 5 miliar pil yang murni dapat ditukarkan. Seluruh 5 miliar poin kontribusi terbang masuk ke mulut 3.000 naga yang murni. Naga yang murni ini segera memuntahkan lautan pil obat, semuanya jatuh ke dalam diagram mata air kuning. Naga yang murni di plaza aula besar, selama mereka diberi poin kontribusi, akan mengambil dari lautan air suci 9 yang berada jauh di dalam istana yang murni, memadatkannya menjadi pil yang murni. Ini adalah aturan abadi yang ditetapkan oleh Istana Bintang Wuji. Tentu saja, ini karena formasi besar 99 yang murni belum sepenuhnya membangkitkan mereka. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak akan menukar pil obat dengan Fang Han, tetapi malah akan bergabung untuk memusnahkannya. Namun kini, di dalam istana yang murni, kepala istana, Lu Dongxian, telah pergi. 9 tetua dengan tubuh abadi juga telah pergi. Mencoba mengaktifkan 99 formasi agung yang murni untuk membuat 3.000 naga yang murni benar-benar mengamuk dan terbangun bukanlah tugas yang mudah. Dalam sekejap, Fang Han mengirimkan seluruh 5 miliar poin kontribusi yang telah dikumpulkan oleh Tuan Muda Chunan, menukarkannya dengan 5 miliar pil yang murni, yang kemudian ia masukkan ke dalam diagram mata air kuning. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Han mengeluarkan raungan yang hebat, suaranya hampir mengguncang 3 alam. 5 miliar yang murni, semuanya terbakar. Diagram mata air kuning, tutupi dunia. Kekuatan sihirnya yang dahsyat langsung membakar ke 5 miliar pil yang murni. Menggunakannya untuk mengaktifkan diagram mata air kuning. Sebanyak 500 juta pil yang murni terbakar di dalam diagram mata air kuning, jumlah yang benar-benar melampaui imajinasi siapapun. 500 juta pil yang murni. Bukan 50 juta, tetapi 500 juta. 1 triliun sama dengan 1 zhao. 500 juta pil yang murni, jika diubah menjadi pil yang putih yang umum digunakan di dunia agung Xuan Huang, setara dengan 5 zhao. 5 pil zhao. Siapa yang mungkin bisa memproduksi sebanyak itu? Bahkan sekolah-sekolah besar, serikat pedagang besar, aliansi 6 jalan, paviliun 9 kuali. Bahkan paviliun Dao Surgawi pun mungkin akan kesulitan. Dan Fang Han, pada saat ini, baru saja membakar barang-barang senilai 5 pil zhao. Hal ini benar-benar membuat hati Yan sakit. Namun, ia tidak dapat berbicara sekarang. Ia bahkan tidak dapat bergerak, karena sepenuhnya diselimuti oleh ki yang murni. Api yang berkobar membakar di dalam diagram mata air kuning. Kali ini, api yang murni itu ribuan kali lebih besar dari sebelumnya. Saat api itu menyala di dalam diagram mata air kuning, seolah-olah bencana api dari seni malapetaka besar telah turun ke dunia fana. Di antara langit dan bumi, semuanya adalah api penyucian, lautan api. Dewa api kuno, dengan menghancurkan tubuhnya sendiri, berupaya untuk memusnahkan seluruh langit dan segala alam. Kekosongan alam abadi hangus sepenuhnya oleh murka para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Inilah pemandangan yang muncul di dalam diagram mata air kuning pada saat ini. Api yang murni yang meletus dari pembakaran 500 juta pil itu meledak di dalam diagram mata air kuning. Bola api yang membentang 10.000 li mengamuk dengan dahsyat. Di dalamnya, api yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi naga api dan roh api, berevolusi menjadi makhluk cantik, dewa abadi, Buddha api, dewa iblis api, dan banyak bentuk lainnya. Tampaknya api itu begitu dahsyat sehingga bahkan telah melahirkan makhluk hidup. Di dalam diagram mata air kuning, sebuah sungai suci mata air kuning, air pelupakan, mulai mendidih. Awalnya, sungai air pelupakan ini memiliki kedalaman dan panjang yang tidak diketahui, membentang ke ruang lain di dalam diagram mata air kuning. Namun kini, seluruh sungai mulai menguap, bergelembung seperti panci mendidih. Uap air pelupakan dan api sejati yang murni menyatu, air dan api saling melengkapi, menghasilkan transformasi yang luar biasa. Air pelupakan adalah jenis uap air yang paling berharga dan paling unik di antara langit dan bumi. Dan api sejati yang murni adalah jenis api yang paling murni dan paling kuat antara langit dan bumi. Setelah keduanya digabungkan, terjadi perubahan yang tak terbayangkan dalam diagram pegas kuning tersebut. Di batas ruang tak terbatas dalam diagram mata air kuning, dalam sekejap, waktu mengalir seolah melalui ribuan reinkarnasi. Secara samar, sebuah roda raksasa segi 6 yang besar, membentang puluhan juta li, ratusan juta li, sebesar planet, melayang di kedalaman ruang angkasa. Air yang mengalir deras dari sungai suci mata air kuning keluar dari salah satu sudut roda sebesar planet ini. Sungai suci Yellow Springs, yang lebar, panjang, dan kedalamannya tidak diketahui, sebenarnya mengalir dari salah satu sudut roda ini, yang menunjukkan ukurannya yang sangat besar. Roda segi 6 ini, setiap sudutnya mewakili dao agung langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Ia berputar perlahan, seolah mengendalikan seluruh langit dan alam semesta yang tak terhingga. Semua kehidupan dan kematian, semua reinkarnasi, semua jiwa, semua kehidupan, gemetar karenanya, tak seorang pun dapat lolos dari takdir reinkarnasi. Inilah, roda reinkarnasi. Haha, haha. Roda reinkarnasi, roda reinkarnasi. Akhirnya aku melihat roda reinkarnasi lagi, setelah 3.000 tahun. 3.000 tahun.
Akhirnya aku melihat roda reinkarnasi lagi. Ia ada di lapisan ruang waktu terakhir di dalam diagram mata air kuning. Sayang sekali, bahkan dengan 500 juta pil, aku hanya bisa melihatnya. Aliran waktu di dalam diagram mata air kuning benar-benar berbeda dari luar. Pembakaran 500 juta pil yang murni hanya dapat melepaskan 1/30 juta dari kekuatan roda reinkarnasi. Yan merong liar, pikirannya kacau. Apakah ini roda reinkarnasi? Ini adalah roda reinkarnasi. Aku melihatnya dengan jelas. Begitu dahsyat, begitu besar. Begitu dalam diagram mata air kuning menyembunyikan rahasia yang begitu besar. Sayang sekali, kekuatanku terlalu lemah. Terlalu lemah. Aku sama sekali tidak mampu menyelami ruang waktu diagram mata air kuning untuk menyentuh roda reinkarnasi ini. Kecuali aku mencapai alam seseorang seperti kaisar tertinggi surga. Hanya dengan begitu aku bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan diagram mata air kuning. Pikiran ilahi Fang Han, pada saat itu, juga menyaksikan pemandangan ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa berhubungan dengan roda reinkarnasi. Itu seperti seseorang yang berdiri di tanah, bisa melihat matahari, merasakan kehangatannya, tetapi tidak akan pernah bisa memiliki matahari itu sendiri. Pembakaran 500 juta pil dengan api murni yang hanya memungkinkannya untuk melihat roda reinkarnasi. Makhluk hina. Saat Fang Han membakar 500 juta pil itu, banyak raksasa dari istana yang murni yang telah mendirikan formasi besar 99 yang murni di luar menjadi marah. Mereka semua murka. Di antara mereka, 18 Taois yang mengenakan mahkota dao berwarna merah tua emas merong serempak, pembelahan tubuh yang tertinggi. 1000 tahun kultivasi. Dengarkan semuanya, sumbangkan inkarnasi eksternal yang murni hasil kultivasi kalian. Satukan kembali 99 formasi agung yang murni, bangkitkan 3000 naga yang murni, dan kepung serta bunuh iblis ini sepenuhnya. Saat ini, tidak ada cara lain. Bunuh. Seketika itu juga, semua raksasa abadi yang hadir mengguncang tubuh mereka. Satu demi satu inkarnasi eksternal yang kuat terbang keluar, menukik ke dalam diagram formasi 99 formasi agung yang murni. Di masa lalu, guru sesuai keinginanmu, setelah memperoleh cukup ki yang murni, memadatkan 8 inkarnasi yang murni yang sangat kuat. Sekarang, raksasa abadi dari istana yang murni ini telah memadatkan lebih banyak lagi, bahkan yang lebih menakutkan. Sekarang, mereka semua mengorbankan inkarnasi eksternal mereka untuk membunuh Fang Han. Begitu inkarnasi eksternal yang murni ini masuk, 99 formasi agung yang murni yang runtuh segera tersusun kembali. Untaian ki yang murni turun di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, 3000 naga yang murni itu membuka mata mereka. Bersamaan dengan itu, gunung 5 elemen yang menekan Hong Tianjing dan Sima Chong, serta pagoda 8 divisi, terguncang dan runtuh. Bagus. Kita benar-benar individu yang kuat dengan keberuntungan yang luar biasa. Jika Fang Han tidak begitu tangguh, para tetua istana yang murni ini tidak akan pernah mengorbankan inkarnasi eksternal yang murni mereka yang telah dikultivasi dengan susah payah. Hong Tianjing sangat gembira di dalam hatinya, tetapi senyum kemenangan dan penuh tipu daya muncul di wajahnya. Begitu 3000 naga yang murni ini aktif, mereka dapat berubah menjadi formasi besar pembunuh iblis. Bahkan Fang Han akan kesulitan lolos dari kematian. Pagoda 8 divisi. Aku harus merebutmu. Mendapatkan jimat yang ditinggalkan oleh Raja Buddha duniawi yang bebas. Kemudian aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Buddha. Dia melepaskan diri dari tekanan gunung 5 elemen, memadatkan tubuhnya menjadi bola, dan melesat ke depan. Panji pagoda Dharani berputar, menyerap kekuatan 99 formasi agung yang murni, menjadi semakin ganas saat menghantam pagoda 8 divisi. Bersamaan dengan itu, tubuhnya dengan paksa menembus cahaya Buddha pagoda 8 divisi, menggunakan kemampuan ilahi Buddha untuk secara paksa merebut jimat spiritual di belakang pagoda 8 divisi. HMPH. Kau menginginkan pagoda 8 divisi, aku menginginkan pedang petir kekacauan agung. Sima Chong juga mengibarkan bendera perang darah besi, mengarahkannya ke pedang petir kekacauan agung. Dan 3000 naga yang murni, melantunkan mantra panjang, telah mulai bergerak. Setiap cakar naga mereka membentang puluhan hektar. Mereka meraih ke arah Fang Han. Saat ini juga, Fang Han tiba-tiba meledak sekali lagi. Mata air kuning turun ke dunia, reinkarnasi menyentuh alam fana, semua makhluk hidup abadi, Dao Agung hidup abadi. Diagram mata air kuning di tubuh Fang Han sepenuhnya aktif. Dalam sekejap, kehampaan berkilat, kegelapan turun, kegelapan pekat dan tak tembus yang menyelimuti seluruh istana yang murni. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Dalam 1/30 juta detik, semua orang melihat, jauh di dalam kegelapan, sebuah roda segi 6 sebesar planet, berputar perlahan sekali. Hanya satu putaran. Boom, boom, seluruh plaza istana yang murni mulai hancur berkeping-keping. 3000 pilar naga raksasa, sebesar puncak gunung, langsung hancur di bawah gerakan roda sebesar planet itu.
Ratusan naga yang murni yang paling dekat dengan Fang Han mengeluarkan raungan naga yang melengking, seolah-olah urat naga mereka telah ditarik keluar, kulit naga mereka terkelupas. Kemudian, tubuh mereka menyusut dengan cepat, menyusut, dan menyusut lagi. Mereka terjun ke ruang waktu tak terbatas, tersedot tanpa jejak oleh roda sebesar planet itu. Sima Chong dan Hong Tianjing secara bersamaan memuntahkan seteguk darah. Tubuh fisik mereka langsung hancur berkeping-keping. Harta karun sihir yang mereka bawa, 2 artefak Dao tingkat tinggi, mengeluarkan suara retakan. Tidak bagus. Kekuatan macam apa ini? Roda sebesar planet itu, apa ini? Apakah ini artefak Dao tingkat tertinggi? Keduanya terlempar ratusan zang jauhnya, jatuh ke tepi aula. Baru kemudian tubuh mereka yang hancur perlahan-lahan terbentuk kembali. Setelah wujud mereka terbentuk kembali, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Kegelapan tanpa batas telah lenyap. Diagram mata air kuning telah kembali ke tubuh Fang Han. Namun pemandangan di sekitarnya berantakan. Lapangan istana yang murni dipenuhi dengan pilar-pilar batu yang hancur. Aula yang semula megah dan dipenuhi ki abadi kini telah menjadi reruntuhan, seolah-olah telah menjalani penghakiman. Dan ke-3.000 naga yang murni itu semuanya terluka parah, dikejar dan dimangsa satu persatu oleh naga surgawi raksasa berwarna kuning. Naga surgawi raksasa ini melilit sebuah jembatan batu kuno, jembatan yang berlumuran darah, kuno dan sunyi. Di belakang naga surgawi ini tampak sebuah gerbang batu kuno. Di balik gerbang itu terbentang hamparan ki iblis abi yang tak berujung. Setiap kali naga surgawi raksasa ini membuka mulutnya, sebuah pusaran akan berputar keluar dari balik gerbang batu, menelan sepenuhnya seekor naga yang murni yang terluka. Setiap kali ia melahap naga yang murni, tubuh naga surgawi ini akan membesar satu lingkaran, kekuatannya meningkat secara stabil. Bahkan Sima Chong dan Hong Tianjing pun melihatnya, ia benar-benar membuka gerbang alam abadi dan mulai melangkah ke alam rahasia panjang umur. Terlebih lagi, kekuatannya terus melonjak liar, seolah-olah hambatan kultivasi sama sekali tidak ada baginya. Naga surgawi ini adalah Yan. Sangat dahsyat. Barusan, roda reinkarnasi memancarkan secuil kekuatan dengan sedikit putaran. Aku hampir terbunuh oleh gelombang kejutnya. Fang Han, pada saat ini, mengarahkan pandangannya ke alun-alun istana yang murni yang hancur. Di antara mereka, banyak raksasa yang telah mendirikan 99 formasi agung yang murni semuanya terguncang. Beberapa murid inti emas, mereka yang berada di tingkat ke-9 kekuatan ilahi atau tingkat ke-10 kekuatan ilahi dengan citra dharma langit dan bumi kelahiran mereka, semuanya musnah sepenuhnya. Fang Han, cepat masuki kedalaman sejati istana yang murni. Di sana terdapat lautan air suci 9 yang. Tuangkan air suci 9 yang ke dalam diagram mata air kuning, dan bayangan roda reinkarnasi akan benar-benar menembus lapisan ruang waktu dan terwujud. Pada saat itu, bahkan seseorang yang telah memahami hukum ruang, atau bahkan hukum waktu, seseorang setingkat Feng Baiyu yang memahami makna sejati penciptaan, tidak akan mampu membunuhmu. Yan merong sambil melahap naga yang murni. Setelah melahap sejumlah besar naga yang murni, kekuatan Yan meroket, kini setara dengan raksasa abadi. Terlebih lagi, kekuatannya masih terus meningkat pesat, menembus 100 juta, lalu 300 juta, 500 juta, 800 juta, 1 miliar. Masing-masing naga yang murni ini mengandung sejumlah besar ki yang murni. Agar Yan dapat memulihkan tingkat puncaknya seperti semula, melahap naga yang murni ini sudah cukup. Tentu saja, dalam kilatan singkat itu, roda reinkarnasi yang berada jauh di dalam diagram mata air kuning bergetar sedikit menembus ruang dan waktu yang tak terbatas, menghancurkan dan menyerap ribuan naga yang murni. Jadi, Yan kini telah melahap lebih dari 1000 naga yang murni sekaligus. Meskipun demikian, kekuatan lebih dari 1000 naga yang murni telah memulihkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Retak, 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 retak. Tubuhnya perlahan hancur, kerangka naga surgawi primordial juga mulai meleleh. Daging dan darah yang kacau itu mulai menyatu dengan ki asal yang murni miliknya sendiri. Tubuh yang bergetar, menerobos sekali lagi, maju ke tubuh abadi. Tubuhnya adalah kerangka naga surgawi primordial, yang kemudian menyerap 8 divisi ki naga sejati, berubah menjadi naga sejati. Kemudian, ia memurnikan tubuhnya dengan daging dan darah yang kacau, mencapai puncaknya, mengumpulkan sejumlah kekuatan yang sangat besar. Sekarang, ia akhirnya mencapai momen yang telah lama dinantikannya, momen terobosan. Di dalam tubuhnya, berbagai kemampuan ilahi juga menyatu dengan tubuh naga langit primordial, menjadi satu. Yan juga telah mengembangkan banyak kemampuan ilahi, seperti hukum agung pengikis 9 bumi, semuanya sangat kuat, termasuk dalam kemampuan ilahi jalur iblis kuno. Ia bahkan mengetahui seni 5 elemen agung. Sekarang, setelah mencapai tubuh abadi, kekuatannya meroket, benar-benar berubah dari wujud naga menjadi wujud manusia. Wujud manusia ini mengenakan jubah iblis lebar yang dihiasi dengan berbagai macam roh jahat aneh, dewa iblis, dan 18 lapisan neraka, neraka gunung pisau, neraka Afci, neraka pencabut lidah, dan seterusnya.
Miliaran makhluk hidup menderita di dalam neraka ini. Wajah yang sangat halus, dengan kulit seperti lemak yang membeku, menyerupai Feng Baiyu, sebenarnya seorang pemuda tampan. Namun, sementara Feng Baiyu elegan, sangat dalam, dengan aura melankolis yang meresap ke alam hampa, yang benar jahat, terutama jubah iblis di tubuhnya, yang memancarkan aura jahat yang menyeramkan, seolah-olah ia adalah penguasa neraka. Akhirnya, aku telah menyempurnakan jubah kematian yang tidak adil ini. Ini merupakan hasil dari kemampuan ilahi yang telah kumiliki sepanjang hidupku. Aku juga telah mengembangkan tubuh abadi. Alam. Sayangnya, aku belum mencapai puncak tubuh abadi. Aku masih kekurangan ki yang murni yang cukup. Pikiran ilahi yang berfluktuasi, secepat kilat. Kekuatannya juga meroket hingga 2 kali lipat, mencapai 2 miliar tenaga kuda yang dahsyat. Kau hanya punya 2 miliar tenaga kuda yang berpacu sekarang? Hanya sedikit kekuatan ini? Sebagai artefak Dao tingkat tak tertandingi, janin primordial kekacauan jauh lebih kuat darimu. Seru Fang Han dengan terkejut. Aku punya keterbatasan dan tidak bisa memahami hukum ruang atau hukum waktu. Alamku hanya bisa mencapai tubuh abadi, tetapi aku bisa menampung kekuatan tanpa batas. Artinya, selama ada cukup ki yang murni, aku bisa meningkatkan kemampuan. Jangan bilang 2 miliar, bahkan 20 miliar pun bukan tidak mungkin. Sedangkan untukmu, 50 miliar sudah mencapai puncakmu. Jika kau tidak menerobos hukum ruang, meskipun kau mengonsumsi lebih banyak pil obat, pil itu hanya akan menumpuk di tubuhmu dan tidak berubah menjadi kekuatan. Lubang hidung Yan yang indah dan halus berkedut 2 kali saat berkomunikasi dengan Fang Han melalui pikiran. Ayo pergi. Kita akan memasuki istana yang murni lebih dalam, menemukan lautan air suci 9 yang, dan sepenuhnya memulihkan kekuatan diagram mata air kuning. Di kedalaman ruang dan waktu diagram mata air kuning, terdapat juga jiwa-jiwa heroik dari 72 dewa iblis agung. Ini yang kau katakan, aku akan melihat apakah mereka benar-benar ada di sana. Transformasi Yan juga sangat cepat. Setelah melahap naga yang murni di langit, ia terbang kembali ke diagram mata air kuning. Fang Han mengamati dengan saksama dan melihat bahwa Sima Chong dan Hong Tianjing telah pulih dengan cepat, dengan putus asa menarik kembali kekuatan mereka dan mundur ke jarak yang jauh. Sementara itu, para ahli yang melawan iblis di luar juga merasakan fluktuasi destruktif di alun-alun istana yang murni dan bergegas ke sana. Aku akan mengampuni kalian hari ini. Begitu aku memulihkan kekuatan diagram mata air kuning, aku akan membunuh kalian semua sepenuhnya. Fang Han tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melawan para ahli istana yang murni ini. Sebaliknya, jalan kebenaran sedang menyerbu kedalaman istana yang murni. Begitu diagram mata air kuning mendapatkan kembali kekuatannya, membunuh orang-orang ini akan semudah membalikkan telapak tangan. Selain itu, karena 500 juta pil yang murni telah habis dikonsumsi, akan sulit untuk menyerang dan membunuh Sima Chong dan Hong Tianjing. Kedua orang ini terlahir dengan keberuntungan besar dan kini telah mencapai kultivasi tubuh abadi, sehingga sangat sulit untuk dibunuh. Memurnikan Tuan Muda Chunan, menghancurkan 99 formasi agung yang murni, meledakkan alun-alun, dan membiarkan Yan melahap naga yang murni itu, Fang Han telah menghabiskan semua pil yang murni yang telah dikumpulkannya. Dia bahkan lebih takut jika seseorang mengetahui bahwa istana yang murni telah ditembus dan datang untuk mencegatnya. Jika saja satu ahli yang memahami hukum ruang dari istana bintang Wuji muncul, mereka bisa menghentikannya. Oleh karena itu, ia harus bertindak cepat dan tegas. Sambil berbicara, Fang Han menyilangkan telapak tangannya dan dengan ganas memukul gerbang batu setinggi 1000 sang di belakang alun-alun istana yang murni. Di belakang alun-alun istana yang murni terdapat gerbang batu setinggi 1000 sang, besar dan megah, tertutup rapat, dipenuhi dengan tulisan-tulisan jimat seolah-olah memenjarakan seekor binatang raksasa purba di dalamnya. Fang Han sudah lama melihat bahwa gerbang batu ini mengandung sebuah pembatas yang sangat kuat. Formasi. Bahkan raksasa abadi biasa, jika mereka mendekat secara paksa dan memicu pembatasan, akan hancur menjadi abu. Pembatasan yang mampu membunuh secara mutlak seperti ini memang sangat hebat. Pembatasan yang dapat membunuh raksasa abadi secara instan bukanlah formasi biasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya istana bintang Wuji bagi istana yang murni. Namun, dengan kultivasi Fang Han saat ini, yang memiliki banyak artefak Dao tingkat tinggi dan bahkan perlindungan diagram mata air kuning, kekuatannya setara dengan kekuatan gabungan 50 raksasa abadi. Dengan satu pukulan telapak tangan pada gerbang batu, gerbang itu langsung retak, dipenuhi dengan pola retakan yang rapat. Wosh, wosh! Lebih dari 300.000 cahaya pedang menyembur keluar darinya, ki pedang saling bersilangan. Ini adalah formasi pedang yang sangat besar. Ini praktis setara dengan formasi pedang Tongtian milik Sekte Pedang Tongtian dan formasi pedang kebebasan agung milik Sekte Yuhua. Gerbang batu ini benar-benar berisi formasi pedang yang begitu dahsyat, lebih dari 300.000 pedang terbang. Begitu formasi pedang ini meletus, ia dapat langsung menghancurkan seorang ahli yang kuat dalam tubuh abadi. Formasi pedang 2 bentuk Tai Chi. Yan langsung mengenalinya. Ia meraung liar,
dan di bawah dorongannya, diagram mata air kuning itu bergetar hebat, kekuatan reinkarnasi melonjak keluar, langsung menghancurkan semua cahaya pedang itu berkeping-keping. Seni perlindungan tubuh yang luar biasa. Fang Han juga melepaskan seni perlindungan tubuh agung, menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang petir kekacauan agung, tongkat Dishi, dan ranjang naga kaisar bintang menghantam gerbang batu dengan dahsyat. Gerbang batu itu langsung meledak, hancur berkeping-keping menjadi ribuan pecahan. Formasi pedang dua bentuk Tai Chi hancur total, dan ki pedang yang saling bersilangan itu diserap ke dalam tubuh Fang Han, diasimilasi oleh tebasan kaisar putih kaisar emas dari seni 5 elemen agung. Begitu gerbang batu itu meledak, kekuatan distorsi spasial yang lebih dahsyat muncul di dalamnya, bahkan sebuah formasi besar yang sepenuhnya menutup pintu masuk. Di dalam formasi besar ini, waktu hampir berhenti. Fang Han seketika terseret ke dalam formasi ini dan merasa dirinya tidak mampu bergerak karena formasi ini sebenarnya melibatkan perubahan waktu. Tidak bagus, ini adalah formasi yang melibatkan hukum waktu. Untungnya, aku memiliki perlindungan kekuatan reinkarnasi. Tidak terpengaruh, jika tidak, semuanya akan berakhir. Yan tiba-tiba bergetar, dan kekuatan reinkarnasi melonjak dari diagram pegas kuning, berputar di sekitar Fang Han, segera menghentikan kekuatan waktu dan menyelamatkan Fang Han darinya. Sangat dahsyat, dilindungi oleh kekuatan reinkarnasi, tubuh Fang Han akhirnya bisa bergerak. Apakah ini hukum waktu? Namun, formasi ini mengandung hukum waktu. Di masa depan, jika Anda memahami hukum waktu dan berkultivasi hingga tingkat keempat alam rahasia panjang umur, alam Yo Guang, Anda akan dapat menyesuaikan waktu di dalam domain Anda sendiri, 1 tahun di dalam, 1 bulan di luar. Di dalam formasi ini, Fang Han menggunakan kekuatan reinkarnasi dari diagram mata air kuning untuk melindungi dirinya. Dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain, dengan cepat berpindah tempat, dikelilingi oleh titik-titik cahaya, gelombang badai ruang waktu dengan ganas menerjangnya. Setiap gerakan membutuhkan usaha yang sangat besar. Benar-benar layak disebut istana yang murni. Gerbang batu itu dijaga oleh formasi pedang dua bentuk Tai Chi, dan di balik gerbang batu itu, juga terdapat formasi yang dipadatkan dari hukum waktu yang menjaganya. Jika bukan karena Fang Han memiliki diagram mata air kuning, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Bahkan artefak Dao tingkat tinggi pun akan kesulitan untuk menahannya. Tingkat ketiga dari alam rahasia panjang umur melibatkan pemahaman hukum ruang, mengubah domain seseorang menjadi gua surga, yang juga disebut alam gua surga. Tingkat keempat melibatkan pemahaman hukum waktu, memungkinkan penyesuaian waktu di dalam domain gua surga seseorang. Tentu saja, ini terbatas pada domain masing-masing. Waktu di alam semesta eksternal, bahkan Raja Langit Kekacauan pun tidak dapat mengubahnya. Seseorang yang 100 kali lebih kuat dari Raja Langit Kekacauan pun tidak dapat mengubahnya. Taois Hong Meng, semua dewa di langit, tidak ada yang memiliki kemampuan ini. Namun, setelah mencapai tingkat keempat alam rahasia panjang umur dan memahami hukum waktu, mengubah waktu di dalam domain sendiri juga sangat menakutkan. Saat bertemu musuh, menyelimuti mereka dengan domain sendiri membuat mereka hampir tidak mampu melawan. Tingkat ini juga disebut alam Yo Guang. Tingkat pertama dari alam rahasia panjang umur, alam panjang umur yang tak terhingga. Level kedua, tubuh abadi. Tingkat ketiga, alam gua surga. Tingkat keempat, alam Yo Guang. Tingkat kelima, alam penciptaan. Ini juga merupakan alam Feng Baiyu. Alasan Feng Baiyu dapat mengubah orang menjadi kucing adalah dengan langsung menyelimuti mereka dalam domainnya sendiri, terus-menerus mengubah hukum waktu dan hukum ruang, dan akhirnya mengubah bentuk materi. Mencapai alam seperti itu praktis tidak berbeda dengan mencapai tingkat dewa. Meskipun kekuatan Fang Han sekarang kuat, dia masih sangat jauh dari alam-alam tersebut. Kekuatan takdir, tekan waktu, temukan jalan cahaya untukku, tembus formasi ini, dan temukan lautan yang murni. Di dalam formasi ini, Fang Han sangat berhati-hati, tidak berani melakukan kelalaian sedikit pun. Dia menunjuk dengan satu jari, mengaktifkan seni takdir kecil. Seberkas cahaya esensi melesat dari jarinya, seni takdir kecil, terbang keluar di dalam formasi ini. Seketika itu, cahaya itu seperti kilat yang menembus langit gelap, menerangi jalan di depan, seperti mercusuar di laut yang gelap. Jauh di dalam formasi itu, sebuah titik cahaya berkedip samar-samar. Itulah tempatnya. Seluruh tubuh Fang Han gemetar, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mengguncangnya. Dalam sekejap, menggunakan seni teleportasi agung, dia lolos dari formasi ini. Lalu, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lautan Ki yang murni. Di hadapannya terbentang samudra yang tak terbatas. Laut. Laut ini bukanlah air, melainkan Ki yang murni. Samudra yang tak terbatas. Bahkan dengan pengalaman Fang Han yang luas, melihat pemandangan ini, dia takjub dan terkejut. Seolah-olah seorang pengemis miskin tiba-tiba menemukan gunung emas dan perak di hadapannya, dan dia bisa mengambil sebanyak yang dia mau. Skenario semacam ini, yang hanya bisa muncul dalam mimpi, kini benar-benar terjadi di depan matanya. Apakah itu yang Ki murni?
Ini adalah tingkatan tertinggi dari Ki Asal, yang secara langsung mampu menempa tubuh, meningkatkan kekuatan magis, dan mengaktifkan artefak Dao. Sumbernya berasal dari puncak Ki Asal. Bahkan raksasa abadi di alam rahasia panjang umur pun harus dengan susah payah mengumpulkan, memurnikan, dan bekerja keras untuk mengumpulkan sedikit saja. Namun kini, samudra yang tak terbatas, terbentang di hadapan mata mereka. Kejutan macam apa ini? Kemewahan macam apa ini? Inilah samudra yang murni, samudra yang murni. Istana Bintang Wuji benar-benar sesuai dengan namanya. Kekayaannya 10 atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada Sekte Taiyi, tidak heran ada begitu banyak murid inti emas. Inti emas sangat banyak, dan para ahli alam keabadian berkeliaran di mana-mana. Dengan samudra yang murni seperti ini, murid seperti apa yang tidak bisa dibina? Jika Sekte Yuhua memiliki sumber daya seperti ini, samudra yang murni seperti ini, bagaimana mungkin hanya memiliki lebih dari 100 praktisi alam rahasia kemampuan ilahi? Murid-murid, jika Sekte Mata Air Kuningku memiliki begitu banyak ki yang murni saat itu, pasti sudah menyatukan dunia besar Xuan Huang sejak lama. Yan juga terkejut. Istana Bintang Wuji memiliki ratusan ribu, bahkan jutaan, murid inti emas. Namun, Sekte Yuhua hanya memiliki segelintir anggota yang dapat dihitung dengan jari. Jika membandingkan kekuatan kedua aliran tersebut, Istana Bintang Wuji bagaikan gajah, dan Sekte Yuhua bagaikan semut. Namun, kekuatan sebuah sekolah tidak ditentukan oleh jumlah murid inti emas, melainkan oleh kekuatan tertinggi yang memegang kendali. Feng Bayu sendiri sudah cukup untuk membuat banyak pejabat tinggi Istana Bintang Wuji tampak pucat jika dibandingkan. Ketika dia melepaskan cermin Kaisar Surgawi, tidak ada jumlah murid inti emas yang dapat menandinginya. Tentu saja, alasan Istana Bintang Wuji begitu luas, dengan jutaan murid inti emas, adalah karena samudra yang murni yang tak terbatas di hadapan mereka. Samudra ini telah terkondensasi selama puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun. Dengan pil yang murni yang cukup, kultivasi hingga inti emas membangun kerajaan bukanlah tugas yang sulit. Diagram mata air kuning. Fang Han bereaksi paling cepat. Dalam 3/1000 detik, dia sudah sadar. Dengan lambaian kedua tangannya, diagram mata air kuning di tubuhnya meluas, membentuk awan hitam yang membentang 1000 li. Awan itu menyelimuti samudra yang murni ini. Wos, gelombang kekuatan magis terpancar dari diagram mata air kuning. Awan hitam yang terbentuk dari diagram mata air kuning mengembun menjadi pusaran, seperti tornado yang menyedot air, menarik air suci 9 yang tak terhitung jumlahnya dari permukaan laut dan menyerapnya ke dalam dirinya sendiri. Gemuruh. Dengan guntur dan kilat, tubuh Yan berubah lagi menjadi naga raksasa. Di dalam awan hitam diagram mata air kuning, seperti naga ilahi yang membawa awan dan hujan, ia juga membuka mulutnya lebar-lebar, tanpa henti melahap 9 air suci yang dalam tegukan besar. Meskipun kekuatanku telah mencapai batasnya, 50 miliar kekuatan kuda pacu, bahkan jika aku menyerap lebih banyak kekuatan yang murni, kekuatanku tidak akan bertambah. Namun, bagi banyak Raja Iblis Surgawi dan 9 raksasa abadi di Pagoda 8 divisi, lebih banyak selalu lebih baik. Terlebih lagi, jika aku menjarah cukup banyak kekuatan yang murni untuk dibawa kembali dan dimurnikan menjadi pil obat, itu akan berguna untuk mendirikan sekte di masa depan, merekrut bawahan, dan mengumpulkan sekutu. Fang Han menyaksikan diagram mata air kuning berubah menjadi awan hitam berputar, menyerap air suci 9 yang seperti paus panjang. Dia pun tak ragu, melakukan teknik alkimia dari kitab rahasia naga surgawi. Dia menyemburkan seteguk kekuatan magis, segel tangannya terus-menerus, menutupi permukaan laut. Seketika, sejumlah besar air laut juga terserap, bersirkulasi dan menunjukkan kecenderungan untuk mengkristal. Ubah air murni menjadi pil? Fang Han mengeluarkan segel lain, dan 9 air suci yang mengkristal ini berubah menjadi pil yang murni, yang kemudian dibawa ke Pagoda 8 divisi. Wus! Pil yang murni mengalir masuk seperti pasir yang mengalir, menumpuk seperti gunung di ruang Pagoda 8 divisi dalam sekejap, sementara segel tangannya terus berlanjut. Melihat pemandangan ini, Fang Han sangat gembira dan bahagia. Satu orang saja yang memurnikan terlalu lambat. 8 Pagoda divisi, terbanglah sepenuhnya untukku. Pedang petir kekacauan agung, ranjang naga kaisar bintang, tongkat dishi, kalian semua serap sebanyak yang kalian bisa. Melihat bahwa kecepatan pemurniannya masih terlalu lambat, hanya memurnikan ratusan ribu pil yang murni dalam sekejap, Fang Han melambaikan tangannya, dan semua harta karun sihir di tubuhnya terbang ke atas, juga menjarah ki asal yang murni di permukaan laut. Bagus, ini benar-benar luar biasa. Aku baru saja mengkultivasi tubuh abadi, dan kekuatanku masih lemah. Aku butuh waktu lama untuk mengumpulkan ki asal dan meningkatkan kekuatanku. Sekarang, dengan begitu banyak ki asal yang murni, ini menghemat waktu bertahun-tahun kultivasi yang berat. Taoismu juga sangat gembira saat ini.
Dia melakukan teknik alkimia dari kitab rahasia naga surgawi, menarik sejumlah besar air suci 9 yang ke dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi kekuatan magisnya sendiri. Kekuatannya meningkat pesat di bawah pelatihan semacam itu. Para raksasa lainnya masing-masing menyerap 9 air suci yang, baik memurnikannya menjadi inkarnasi mereka atau menjadi pil yang murni. Sementara itu, puluhan juta iblis surgawi, 5.000 raja iblis surgawi, banyak murid inti emas yang telah bertobat, dan para ahli patung Dharma langit dan bumi semuanya menjarah secara besar-besaran. Ini adalah pesta penjarahan. Sebuah tanda bintang yang memungkinkan Fang Han meletus. Puluhan juta iblis langit, arhat-arhat emas yang bersinar, seperti semut, memurnikan pil. Meskipun setiap kali mereka hanya dapat memurnikan satu atau beberapa pil yang murni, dengan puluhan juta iblis langit bertindak secara bersamaan, puluhan juta pil yang murni terbang ke pagoda 8 divisi dalam sekejap. Di dalam pagoda 8 divisi, semua ruangannya dipenuhi dengan ki yang murni. Puluhan juta iblis langit ini memurnikan pil sambil juga menjarah dan melahap untuk diri mereka sendiri. Beberapa iblis langit mulai membelah diri, menjadi lebih banyak iblis langit. Iblis langit lainnya melangkah ke alam rahasia kemampuan ilahi, maju menjadi raja iblis. Ada juga beberapa raja iblis dengan sihir Taois yang sangat mendalam yang tubuhnya berkilauan, beberapa memasuki tingkat kelima kekuatan gaib, alam manusia surgawi, beberapa berkultivasi hingga tingkat ke-6 alam persatuan kekuatan gaib, dan beberapa bahkan berkultivasi inti emas. Untuk sesaat, puluhan juta iblis surgawi membentuk cahaya keemasan yang megah. Di sekte Yuhua, bahkan murid tingkat ke-6 kekuatan gaib, alam persatuan, yang memiliki status sangat tinggi, hanya mengonsumsi pil obat tingkat manusia kelas tinggi yang disebut pil pendirian fondasi setiap hari, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pil jiwa awal sekte Taiyi. Dan sekarang, para iblis surgawi tingkat terendah ini semuanya mengonsumsi pil yang murni. Pil yang murni lebih dari 100 kali lebih unggul daripada pil jiwa baru lahir. Dan pil jiwa baru lahir 100 kali lebih unggul daripada pil pendirian fondasi. Dengan mengonsumsi sejumlah besar pil obat dengan kualitas puluhan ribu kali lebih tinggi, bahkan seekor babi pun bisa berkembang biak kemampuan ilahi. Ini tak perlu diragukan lagi. Saat memurnikan sejumlah besar air suci 9 yang menjadi pil yang murni, Fang Han melihat puluhan juta iblis surgawi terus membelah diri, tumbuh, meningkatkan kekuatan sihir mereka, dan meningkatkan alam mereka. Ia dipenuhi emosi, berpikir bahwa dirinya sendiri tidak memiliki keberuntungan seperti itu di masa mudanya, mampu berkultivasi dengan mengonsumsi pil yang murni. Sebagai perbandingan, pil obat dikonsumsi setiap hari oleh sekte Yuhua. Para murid pada dasarnya hanyalah sampah. Bagaimana mereka bisa meningkatkan sihir Taois dan alam mereka? Prestasi seseorang sangat bergantung pada apa yang mereka konsumsi. Jumlah iblis surgawi, yang dipicu oleh pil yang murni, semakin bertambah banyak, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Persediaan pil obat di pagoda 8 divisi juga bertambah, dengan pil-pil murni yang menumpuk seperti gunung, cukup untuk menopang para murid dari sekte abadi besar selama beberapa tahun, bahkan 10 tahun. 100 juta pil yang murni, 300 juta pil yang murni, 1 miliar pil yang murni, 3 miliar pil yang murni. Di bawah kekuatan pikiran ilahi Fang Han yang dahsyat, setiap pil yang murni di pagoda 8 divisi terdeteksi dengan jelas. Seiring bertambahnya kekuatan iblis surgawi, pemurnian dan pengiriman pil yang murni juga meningkat. Ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan kita bisa menerobos lautan istana yang murni dan menjarah tanpa henti seperti ini. Bahkan Tuan Muda Chunan pun tidak memiliki wewenang ini. Belum lagi penjagaan ketat istana yang murni, bahkan formasi pedang Taiji Liang Yi di gerbang istana bagian dalam sudah cukup untuk membantai ahli tubuh abadi manapun. Dan setelah menembus formasi pedang, formasi agung Zhouji Tianxuan di dalamnya dapat membantai bahkan para ahli yang telah memahami hukum ruang. Untungnya, rekan Taois Fang Han telah mengkultivasi seni takdir kecil. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Di dalam pagoda 8 divisi, Luo Shuibei dan Azure Shadow juga mengeluarkan teriakan panjang, dipenuhi kegembiraan. Tentu saja, diagram pegas kuning adalah yang paling cepat dijarah. Awan hitam yang terbentuk dari diagram mata air kuning semakin membesar. Awalnya, kelilingnya 1000 li, tetapi setelah melahap sejumlah besar air suci 9 yang, ia mulai membesar menjadi 3000 li, daya hisapnya semakin kuat. Yan, yang tersembunyi di dalam diagram mata air kuning, juga menjadi lebih kuat dan tubuhnya semakin padat, menyemburkan awan dan kabut, berubah bentuk sesuka hati, muncul dan menghilang secara tak terduga. Fang Han tentu saja peduli dengan artefak Dao tingkat tak tertandingi ini, yang terhubung dengan hatinya. Dengan pikiran ilahinya, dia menembus diagram mata air kuning dan segera melihat di ruang angkasa yang luas, lapisan ruang dan waktu yang terpilin. 9 air suci yang diserap dan meresap ke dalam ruang angkasa, seperti lembu lumpur yang memasuki laut, tidak peduli seberapa banyak air suci yang ada, sulit untuk mengisinya. Namun, Fang Han masih merasakan dengan tajam bahwa beberapa rantai ruang dan waktu sedang dibuka. Beberapa kabut spasial juga mulai menghilang.
Ia samar-samar melihat bahwa beberapa keberadaan yang kuat disegel jauh di dalam ruang dan waktu ini. Dan lebih dalam lagi, terdapat roda sebesar planet itu. Roda reinkarnasi. Dan di tengah roda reinkarnasi, Fang Han bahkan melihat 72 tiang totem raksasa yang samar-samar terpendam di dalamnya. Setiap tiang totem menyegel seekor gajah iblis setinggi 100.000 sang, menjulang ke langit dan bumi, seolah mampu menggenggam seluruh lautan dalam sekali genggaman. Jauh di dalam diagram mata air kuning, beredar rumor bahwa di zaman kuno, Kaisar Agung Mata Air Kuning telah menaklukkan 72 dewa iblis. Setiap dewa iblis memiliki kekuatan yang dahsyat. Ke-72 dewa iblis ini disegel di dalam tiang totem, memikul tanggung jawab untuk menopang roda reinkarnasi. Roda reinkarnasi seluas sebuah planet, dan 72 tiang totem dewa iblis adalah pilar-pilar yang menopangnya dan menancapkannya jauh di dalam ruang dan waktu. Kini, Fang Han bahkan melihat sejumlah besar air suci 9 yang meresap masuk, diserap oleh 72 tiang totem dewa iblis itu. Para dewa iblis ini tampak membuka mata mereka, memandang ke arah roda reinkarnasi, yang mulai bergetar sedikit. Untuk mewujudkan bayangan diagram mata air kuning, dibutuhkan 1 triliun pil yang murni, yang berarti 10 miliar. Saat ini, jumlah itu masih jauh dari cukup. Aku hanya menyimpan 50 miliar pil yang murni dari sesi kultivasi ini. Merasakan perubahan pada diagram mata air kuning, Fang Han tahu bahwa meskipun keuntungannya cukup besar, mengolah diagram mata air kuning masih jauh dari cukup. Dia, bersama dengan beberapa artefak Dao tingkat tinggi, jutaan iblis surgawi, dan 9 raksasa abadi, bekerja sama untuk mengangkut dan memurnikan pil obat, hanya berhasil mengolah 50 miliar dalam waktu singkat ini. Mencapai angka 10 miliar bukanlah tugas yang mudah. Tentu saja, diagram mata air kuning menyerap 9 air suci yang lebih cepat daripada Fang Han, tetapi mengumpulkan cukup air untuk 1 triliun pil obat tetap bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Peluang itu langka dan cepat berlalu. Fang Han tahu bahwa masuknya dia ke istana yang murni kali ini sepenuhnya disebabkan oleh kekacauan yang ditimbulkan oleh serangan Raja Iblis Jurang Merah dan para pemegang kekuatan tak tertandingi lainnya. Pertempuran mereka melemahkan pertahanan, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk. Tanpa kesempatan ini, dia akan langsung dimusnahkan. Kini, Fang Han berharap dia bisa membagi dirinya menjadi beberapa klon untuk mengangkut 9 air suci yang dan menjarah lebih banyak lagi. Gambar Dharma Langit dan Bumi Natal, 3.000 tangan Buddha. Fang Han kembali melepaskan kekuatannya, mengonsumsi ki asalnya sendiri untuk berubah menjadi wujud dengan 5 wajah, 3.000 tangan, dan 3.000 mata, menjulang setinggi 1.000 sang. 3.000 tangannya mencengkeram lautan tak berujung, masing-masing tangan menyendok, ombak, setinggi gunung. Gelombang, ini dengan cepat mengeras menjadi gunung-gunung kristal yang murni, yang terbang ke pagoda 8 divisi dan menyebar, berubah menjadi puluhan juta pil yang murni. Ini adalah Fang Han yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjarah dan menguasai. Pil yang murni di pagoda 8 divisi langsung bertambah puluhan juta, dan terus bertambah dengan setiap tarikan napas, meningkat hingga beberapa miliar. 50 miliar. 80 miliar. 100 miliar. Berkat usaha Fang Han yang tak kenal lelah, pil yang murni di pagoda 8 divisi meningkat pesat, mencapai lebih dari 100 miliar hanya dalam waktu singkat menggunakan sebatang dupa. Tentu saja, kecepatan penyerapan diagram mata air kuning bahkan lebih cepat. Dengan setiap gunung air murni yang diserapnya, kekuatan mata air kuning meluas, dan awan gelap diagram mata air kuning semakin membesar. Pada saat Fang Han telah membudidayakan 100 miliar pil yang murni di pagoda 8 divisi, awan gelap diagram mata air kuning telah meluas hingga radius 10.000 li. Di dalam hamparan luas ini, 72 lubang hitam raksasa muncul, dengan panik menyerap 9 air suci yang. Fang Han memperkirakan bahwa diagram mata air kuning itu telah menyerap air suci 9 yang setara dengan hampir 5 atau 600 miliar pil obat. Di dalam diagram mata air kuning, jembatan ketidakberdayaan dan gerbang Avicii juga berkembang pesat. Di bawah kekuatan diagram mata air kuning, baik itu pedang petir kekacauan besar, ranjang naga kaisar bintang, atau tongkat Dishi, semuanya ditekan, roh artefak mereka gemetar, tidak berani melawan otoritas artefak Dao tingkat tertinggi. Meskipun artefak Dao tingkat tinggi sangat ampuh, mereka tidak dapat dibandingkan dengan artefak Dao tingkat tertinggi. Bahkan 100 artefak Dao tingkat tinggi pun tidak dapat menandingi satu artefak Dao tingkat tertinggi, terutama diagram mata air kuning, yang merupakan puncak dari artefak Dao tingkat tertinggi. Kekuatan dunianya telah terwujud. Di bawah pengaruh penyerapan terus-menerus air suci 9 yang, Fang Han bahkan melihat bahwa waktu di dalam diagram mata air kuning tampak berubah, mengalir berbeda dari dunia luar. Hebat, akhirnya, beberapa atribut artefak Dao tingkat tertinggi mulai terwujud. Ini benar-benar artefak Dao tingkat tertinggi. Fang Han kembali gembira. Artefak Dao tingkat tertinggi memiliki kemampuan untuk mengubah waktu, mendistorsinya di dalam ranahnya. Sebagai contoh, di kedalaman istana surgawi Yuhua, waktu dapat terdistorsi sehingga 1 bulan di luar sama dengan 1 tahun di dalam.
Orang-orang yang bersembunyi di dalam dapat mempersingkat waktu kultivasi mereka. Dan sekarang, Fang Han dapat melakukan hal yang sama di dalam diagram mata air kuning. Namun, ini juga membutuhkan sejumlah besar ki yang murni untuk mengaktifkan distorsi waktu dunia. Artefak Dao tingkat tinggi hanya dapat mendistorsi ruang dan menembus alam kekosongan. Meskipun kekuatannya sangat besar, ia memiliki keterbatasan. Artefak Dao tingkat tertinggi berbeda. Melihat ini, Fang Han tahu bahwa kekuatan sejati dari diagram mata air kuning kini telah dilepaskan. Ia dapat menekan semua artefak Dao tingkat tinggi. Apapun seperti Panji Pagoda Darani atau bendera pertempuran darah besi akan ditekan dengan satu sapuan. Tentu saja, meskipun diagram mata air kuning telah mulai mendistorsi waktu dan kekuatan dunia telah melonjak, roda reinkarnasi tetap berada jauh di dalam ruang waktu, hanya berputar samar-samar. Bayangannya tidak dapat menembus ruang waktu. Ini disebabkan oleh kurangnya ki yang murni. 1 triliun pil yang murni harus diserap untuk mewujudkan bayangan. Untuk sepenuhnya mengembalikan diagram mata air kuning ke tingkat seperti saat digunakan oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning, kultivasi Fang Han masih jauh dari cukup. Dia harus memiliki kekuatan untuk menekan 72 iblis besar di dalamnya, mencapai tingkat Taois Hun Tian, dan mengembangkan domainnya menjadi dunia untuk sepenuhnya mengaktifkan diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning terus berubah, dan penjarahan terus berlanjut. Ini sungguh luar biasa. Laut yang murni istana bintang Wuji kita. Dia tiba-tiba masuk begitu saja. Dan ini adalah artefak Dao tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Istana bintang Wuji kita hanya memiliki sedikit artefak Dao tingkat tinggi, apalagi artefak Dao tingkat tertinggi. Mengapa para iblis tiba-tiba menyerang istana bintang Wuji kita? Akankah istana bintang Wuji kita dimusnahkan kali ini? Itu tidak mungkin. Istana bintang Wuji kita memiliki banyak ahli yang hebat. Bagaimana mungkin kita bisa dimusnahkan? Tapi kali ini adalah malapetaka besar bagi istana bintang Wuji kita. Pada saat ini, di dalam diagram mata air kuning, Han Shi yang disegel dan beberapa murid perempuan, termasuk Fang Qingwei, juga merasakan perubahan dalam diagram mata air kuning dan memahami apa yang sedang terjadi. Mereka semua sangat terkejut. Aku telah tinggal di istana bintang Wuji begitu lama, Han Shi. Terima kasih atas perhatianmu. Kali ini, aku akan memberimu beberapa keuntungan. Kau telah dibawa ke diagram mata air kuning, yang juga menyelamatkanmu dari malapetaka ini. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi istana bintang Wujimu, seni bintang agung, juga dikenal sebagai kitab bintang tanpa batas. Sekarang aku akan mengirimkannya kepadamu. Saat mereka panik, sebuah niat yang mendalam dan luas muncul dalam pikiran mereka, berisi metode kultivasi lengkap dari kitab bintang tanpa batas. Tentu saja, Fang Qingwei tidak menerima apapun. Fang Han telah sepenuhnya menyempurnakan Tuan Muda Chu, sehingga ia telah memiliki seni bintang agung yang sejati dan lengkap. Para murid ini tidak akan pernah menerima transmisi tersebut. Sekarang, setelah menerima transmisi Fang Han, mereka semua sangat gembira. Tuan Muda Fang Han, kami tidak pernah menyangka kau akan sekuat dan sehebat ini. Kami telah menyinggungmu di masa lalu, mohon maafkan kami. Tapi kami harus bertanya, apa rencanamu terhadap kami? Apakah kau akan memenjarakan kami selamanya sebagai budakmu? Atau apakah kau akan mengubah kami seperti iblis surgawi itu? Seorang murid perempuan bertanya. Murid perempuan ini telah mengolah 30 jenis kemampuan ilahi, mencapai tingkat ke-10 kemampuan ilahi, puncak menentang langit dan mengubah takdir, memiliki kekuatan 30 juta kuda buas. Namun di hadapan Fang Han, dia tidak berarti apa-apa. Aku tidak menyimpan dendam padamu, mengapa aku harus memenjarakanmu? Setelah aku memulihkan kekuatan diagram mata air kuning, aku akan membebaskanmu. Kau akan tetap menjadi murid istana bintang Wuji, dan pertemuan kita akan seperti orang asing yang berpapasan di malam hari. Suara Fang Han lembut. Sekarang, aku akan fokus menyerap air suci 9 yang dari laut yang murni. Kau juga bisa mendapatkan manfaat dari ini. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol lebih banyak. Dengan raungan yang menggelegar, Fang Han mengaktifkan tubuhnya lagi, 3.000 tangannya mencengkeram lebih banyak gunung kristal yang murni dari permukaan laut. Waktu berlalu. Lautan yang murni bergelombang. Gunung-gunung kristal yang murni yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke diagram mata air kuning dan pagoda 8 divisi. Pagoda 8 divisi kini berisi 300 miliar pil obat, sementara diagram mata air kuning telah menyerap setidaknya 1.000 miliar pil obat berupa air suci. Di kedalaman ruang waktu, 72 pilar totem Dewa Iblis mendesak roda reinkarnasi untuk berputar semakin cepat. Roda reinkarnasi kolosal, sebesar bintang, tampak akan menembus penghalang ruang dan memproyeksikan citranya di luar diagram mata air kuning. Awan gelap yang terbentuk dari diagram mata air kuning telah meluas hingga radius 30.000 li. Sekarang, kecepatan penyerapan ki yang murni oleh Fang Han jauh lebih rendah daripada diagram mata air kuning. Namun, bahkan dengan kekuatan luar biasa dari diagram mata air kuning dan penyerapan yang berkelanjutan,
mencapai 1 triliun pil obat masih jauh dan akan memakan waktu yang sangat lama. Tepat ketika Fang Han mati-matian menyerap energi dari laut yang murni, perubahan dramatis terjadi di luar istana yang murni. Hong Tianjing, apa yang harus kita lakukan? Fang Han itu benar-benar berhasil menembus formasi pedang dua ekstrim Taiji dan secara paksa memasuki istana dalam istana yang murni. Tidak masalah, bahkan jika dia berhasil menembus formasi pedang dua ekstrim Taiji, dia akan jatuh ke dalam formasi besar Zhou Guang Tianshu dan terbunuh tanpa jejak. Seorang raksasa abadi dari istana yang murni juga tampak tidak senang, tetapi tidak berani memasuki bagian terdalam istana yang murni. Aku khawatir itu belum tentu benar. Aku merasakan bahwa Fang Han telah menembus formasi besar Zhou Guang Tianshu dan sekarang sedang menjarah kekuatan yang murni. Tetua, apakah ada di antara kalian yang memiliki jimat untuk menembus formasi besar Zhou Guang Tianshu? Kita harus menembus dan membunuh Fang Han, jika tidak, jika dia menyerap cukup kekuatan yang murni dan menerobos lagi, kita akan celaka. Jari-jari Hong Tianjing bergerak seolah sedang menghitung sesuatu. Dia juga memiliki kemampuan meramal. Saat dia menghitung, ekspresinya berubah, tampak sangat tidak senang. Kita tidak bisa melewati formasi agung Zhou Guang Tianshu. Penguasa istana telah mengaktifkan kekuatan penuhnya ketika ia pergi ke diagram tanpa batas primordial. Formasi ini biasanya tertutup. Penguasa istana melakukan ini untuk mencegah iblis masuk, kata seorang raksasa tua. Apa yang harus kita lakukan? Sima Chong melirik Hong Tianjing. Kita semua adalah makhluk perkasa dengan tubuh abadi, dan dengan artefak Dao tingkat tinggi yang melindungi kita, haruskah kita mencoba menerobos? Percuma saja, Fang Han telah mengembangkan teknik aneh yang menekan beberapa dari 3.000 Dao agung di dalam diriku. Selain itu, dia memiliki artefak Dao tingkat tertinggi. Kita tidak bisa melewati formasi agung Zhou Guang Tianshu. Hong Tianjing sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Semakin berbahaya situasinya, semakin besar kemungkinan kita akan menemukan peluang luar biasa. Aku tidak percaya kita akan menderita di tangan Fang Han kali ini. Sima Chong mencibir. Tepat saat dia mencibir, ki iblis yang tak terbatas mengalir masuk dari luar, dan ribuan iblis benar-benar menerobos pembatas di luar istana yang murni dan menyerbu masuk. Tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara, ini adalah istana yang murni, tempat istana bintang Wuji menyimpan pil yang murni. Mari kita rampok. Selama kita berhasil merebut cukup banyak pil yang murni, kita tidak perlu khawatir tentang kultivasi di masa depan. Yang pertama menyerbu adalah iblis gajah berkepala gajah, bertubuh manusia, dengan belalai yang sangat panjang dan gading yang menonjol. Iblis gajah ini memiliki kultivasi yang mendalam, memimpin ratusan iblis besar dan kecil di belakangnya, yang semuanya adalah master inti emas. Jelas, itu adalah sosok kuat dari ras Yao yang berada jauh di bawah tanah. Mencari kematian. Sima Chong dan Hong Tianjing melihat pemandangan ini, mencibir berulang kali, setan macam apa yang berani berkeliaran di istana yang murni. Segera, keduanya bergerak, tubuh mereka terus berubah saat mereka menyerang dengan telapak tangan mereka. Dalam sekejap, jutaan bayangan telapak tangan meledak. Di tempat itu, kelompok setan ini hancur menjadi gumpalan daging dan darah. Inti emas mereka terbang keluar tetapi semuanya ditangkap oleh kedua pria itu dan dikirim ke artefak Dao tingkat tinggi mereka. Ledakan diri seorang master inti emas menimbulkan ancaman bagi para ahli di tingkat pertama alam rahasia panjang umur, yaitu alam panjang umur tak terhingga. Namun, melawan tubuh abadi, hal itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Seorang ahli tangguh dengan tubuh abadi dapat dengan mudah menggali inti emas milik master inti emas, mencegah master inti emas meledakkan diri. Mereka dapat menggunakan inti emas untuk memurnikan harta sihir atau barang-barang lainnya, atau memasukkan kemampuan ilahi di dalam inti emas ke dalam tubuh murid mereka sendiri untuk meningkatkan kultivasi murid tersebut. Sima Chong dan Hong Tianjing, dua individu yang diberkahi dengan keberuntungan besar, juga memperoleh keuntungan besar selama malapetaka besar di Istana Bintang Wuji ini, langsung berkultivasi menuju tubuh abadi. Namun, keduanya sangat tidak puas. Pertama, seharusnya mereka berdua mengumpulkan kekuatan lebih lama. Dengan begitu, ketika mereka naik ke alam rahasia keabadian, mereka dapat memahami lebih banyak misteri alam abadi dan hukum Dao yang agung. Jalan masa depan mereka akan lebih panjang. Namun, karena sabotase Fang Han, mereka maju terlalu cepat, membuat kultivasi masa depan mereka semakin sulit. Kedua, keduanya bisa dikatakan telah dikalahkan oleh Fang Han. Meskipun mereka tidak kehilangan apapun, harga diri mereka benar-benar hilang. Ketiga, untuk mencapai tubuh abadi, masing-masing dari mereka mengorbankan sebuah permata kehidupan dan sebuah permata jiwa yang berharga. Kedua permata ini adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan, bukan dengan mencarinya. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya pun sulit untuk membelinya. Justru karena alasan inilah, keduanya dipenuhi amarah yang tak terlukiskan. Menghadapi invasi iblis, mereka hanya bisa melampiaskannya. Seketika itu juga,
puluhan ribu iblis mati di tangan mereka, inti emas mereka dan bahkan citra dharma langit dan bumi mereka direbut oleh keduanya, menjadi makanan bagi mereka. Saat ini, di luar istana yang murni, sejauh ribuan mil ke segala arah, terdapat pasukan iblis yang sangat padat, mungkin berjumlah puluhan juta. Iblis-iblis ini, gelombang demi gelombang, menyerbu istana yang murni. Dan di kedalaman inti pasukan iblis, di atas sebuah singgasana, duduk seorang pemuda. Sungguh mengejutkan, di sekeliling pemuda ini berdiri banyak iblis besar setingkat raksasa abadi. Wahai bijak muda, di depanmu terdapat istana yang murni. Dengan kekuatanmu, kau dapat mencapai lautan yang murni di dalamnya dan menjarah kekuatan yang murni sesuka hatimu. Sesosok iblis raksasa, yang jelas-jelas seekor harimau yang telah mencapai tingkat kultivasi ini, menunjukkan senyum menjilat di wajahnya sambil menyanjung. Istana yang murni bukanlah tempat biasa, kata Sagi muda, ini, dengan sedikit senyum dingin muncul di wajahnya. Susunan Agung 99 yang murni di dalamnya cukup untuk memusnahkan para ahli dengan tubuh abadi. Ada juga formasi pedang dua bentuk Tai Chi, dan yang paling dahsyat dari semuanya, ada susunan agung pusaran surgawi ruang dan waktu. Aku tidak bisa menahannya, bahkan artefak Dao tingkat tinggi pun tidak bisa menahannya. Jika aku memahami hukum ruang, aku bisa mengambil risiko menerobos masuk, tetapi saat ini, itu benar-benar mustahil. Sage muda, ini sebenarnya juga seorang ahli tingkat puncak tubuh abadi. Tidak mungkin lagi untuk mengatakan dari jenis iblis apa dia berkultivasi. Setelah berkultivasi hingga tubuh abadi, tubuh fisik dan citra dharma langit dan bumi kelahiran seseorang sepenuhnya menyatu, berubah menjadi tubuh energi murni, bergeser antara realitas dan ilusi, bukan manusia, iblis, dewa, Buddha, atau setan. Sage muda, kau akan memahami hukum ruang angkasa cepat atau lambat, kata iblis raksasa lainnya, yang dikultivasi dari seekor elang, sambil tersenyum menjilat. Kemudian, matanya menatap ke kejauhan dan ia menjerit marah, sialan, sialan. Dari mana datangnya dua ahli ini, dengan seenaknya membantai pasukan ras Yao kita? Mata elang adalah yang paling tajam. Raksasa iblis elang ini bahkan lebih tangguh, terkadang bahkan mampu melihat menembus ruang-ruang yang bengkok. Oh, itu Hong Tianjing dari Aula Kaisar Giok Istana Bintang Wuji, dan yang lainnya adalah Sima Chong dari Aula Kekosongan Agung. Dengan sekali pandang, pemuda bijak, ini langsung melihat pancaran bendera perang darah besi dan panji pagoda darani. Setiap sapuan akan merenggut nyawa ratusan, bahkan ribuan, prajurit ras Yao. Kedua orang ini terlahir dengan keberuntungan yang luar biasa. Seperti Sagi muda ini, mereka benar-benar berkultivasi hingga tubuh abadi, begitu cepat, dan kekuatan mereka langsung mencapai puncak tubuh abadi. Tampaknya malapetaka besar ini memungkinkan mereka untuk menerobos. Tapi mengapa kedua orang ini datang ke istana yang murni alih-alih menjaga aula mereka sendiri? Mungkinkah mereka juga ingin memanfaatkan kekacauan untuk menjarah? Mungkin mereka ingin menjarah sekolah mereka sendiri. Tetapi begitu peristiwa besar seperti itu terjadi, Master Istana yang murni pasti akan mengaktifkan formasi besar pusaran surgawi ruang dan waktu. Meskipun mereka telah berkultivasi hingga tubuh abadi, mereka mungkin tidak dapat menembusnya, itu hanya usaha yang sia-sia. Sage muda, ini melambaikan tangannya, dan kekuatannya tiba-tiba memancar keluar, auranya begitu menekan, seolah-olah menguasai dunia. Aku akan pergi menemui mereka berdua, untuk melihat siapa yang lebih kuat. Wahai bijak muda, orang yang kau sayangi, kau tidak boleh melakukan hal gegabah seperti naga putih yang menyamar sebagai ikan dan dikendalikan oleh burung. Untuk semua hal, kami akan bertindak atas namamu. Kali ini, bijak Agung Cao Tian menginstruksikan kami bahwa kami harus melindungimu, Tuan Muda, kata seorang pria yang seluruh tubuhnya hitam pekat, bertubuh seperti menara besi, dengan suara seperti lonceng besar. Ashuan Berking, kau selalu menggunakan ayahku untuk menekanku. Kali ini, ayahku dan 7 bijak agung lainnya dari ras Yao telah bergabung dengan Scarlet Abyss Devil Venerable, banyak ahli dari Istana Iblis Kuno, dan bahkan beberapa dewa iblis kuat dari alam rahasia iblis surgawi telah ikut campur. Semua ahli kuat dari Istana Bintang Wuji telah memasuki diagram tanpa batas primordial. Sekarang, di antara 360 aula di bawah, tidak ada ahli yang dapat menekanku. Berlatih tanding dengan kedua orang ini, yang juga memiliki keberuntungan besar, juga merupakan bentuk pelatihan, untuk melihat hasil dari kultivasi kerasku. Sang bijak muda menjepitkan jarinya. Bagaimana kalau begini, Ashuan Berking, kau urusi Macong itu, dan aku akan menghadapi Hong Tianjing. Raja beruang Ashuan ini ternyata juga seorang ahli puncak tubuh abadi. Jelas sekali, dia adalah iblis beruang yang telah memperoleh kesadaran. Baiklah, mungkin tidak. Bijak muda, kita harus segera mundur. Seorang ahli telah turun ke istana yang murni. Raja beruang Ashuan tiba-tiba bergidik, melihat sebuah lorong spasial terbuka di atas istana yang murni. 10 pancaran cahaya terang terbang keluar dari dalam, salah satunya sangat tebal dan besar, memperlihatkan seorang pendeta Tao tua yang mengenakan mahkota Tao,
dengan 3 helai janggut panjang yang terurai. Guru istana yang murni Lu Dongxian. Dia benar-benar memahami hukum ruang. Dia telah terjebak di puncak tubuh abadi selama 30.000 tahun penuh, dengan hanya beberapa ribu tahun tersisa sebelum masa hidupnya berakhir. Siapa sangka bahwa pada saat kritis ini, dia benar-benar berhasil menembus dan memahami hukum ruang. Ayo pergi. Kita menuju Aula Santa. Sang bijak muda tertawa dingin, melambaikan tangannya, dan menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Aku berada di dalam diagram primordial tanpa batas, mengendalikan formasi untuk melawan kepala iblis. Pikiranku tiba-tiba bergejolak, seseorang benar-benar menerobos masuk ke dalam susunan besar pusaran surgawi ruang dan waktu. Siapakah dia? Sungguh luar biasa. Di alun-alun besar istana yang murni, saat Lu Dongxian turun, ruang di sekitarnya bergetar hebat, bahkan menimbulkan gelombang badai ruang waktu. Dengan dia sebagai pusatnya, dalam radius 1000 mil, semua iblis hancur menjadi debu. Baik itu kemampuan ilahi maupun harta karun sihir, semuanya terserap ke dalam tubuhnya, diserap di tempat sebagai nutrisi. Hukum ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, Hong Tianjing dan Sima Chong sama-sama merasa iri. Bagi mereka, dengan fondasi yang telah mereka kumpulkan, berkultivasi hingga mencapai tubuh abadi bukanlah hal yang sulit, itu masuk akal. Tetapi memahami hukum ruang adalah hal yang sangat tidak diketahui. Dia benar-benar memahami hukum ruang. Lu Dongxian ini sepertinya ditakdirkan untuk menjadi tua dan mati di tubuh abadi. Alam. Namun dia benar-benar memahaminya. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak ada logika di balik ini. Sima Chong menggelengkan kepalanya. Sima Chong, Hong Tianjing, mengapa kalian tidak menjaga aula Kaisar Giok dan aula kekosongan agung kalian sendiri? Apa yang kalian lakukan dengan datang ke istana yang murni milikku? Setelah memusnahkan para iblis, Lu Dongxian berbicara kepada keduanya. Jika bukan karena kita mengejar Fang Han itu, istana yang murni pasti sudah hancur sejak lama, kata Hong Tianjing dengan angkuh. Fang Han itu memiliki artefak Dao tingkat tak tertandingi, diagram mata air kuning, dan telah berhasil menembus formasi besar pusaran surgawi ruang dan waktu. Dia sekarang berada di laut yang murni, menjarah. Ada makhluk seperti itu? Lu Dongxian dan 9 tetua agung istana yang murni sangat terkejut. Ayo, mari kita masuk bersama dan bunuh makhluk keji ini. Tuan Istana Lu, bagaimana mungkin Anda memahami hukum ruang angkasa? Hong Tianjing tiba-tiba menyampaikan sebuah pemikiran. Awalnya aku memang tidak pernah bisa memahaminya. Tapi kali ini, di dalam diagram tanpa batas primordial, aku memimpin sebuah formasi besar, dan kebetulan aku bersama Kaisar Bintang. Dengan mengandalkan kekuatan artefak abadi, kami membunuh Dewa Iblis Agung yang telah memahami hukum ruang. Aku menjarah sebagian esensi vitalnya, dan itu tiba-tiba memungkinkanku untuk menerobos. Kesempatan seperti itu hanya bisa kau temui secara kebetulan, bukan mencarinya. Lu Dongxian pun tak bisa menahan kegembiraannya. Kali ini, Istana Bintang uji kita menghadapi malapetaka iblis. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk penempaan dan kesempatan. Istana Bintang uji kita dilindungi oleh surga. Kaisar Bintang. Dia benar-benar mengagumkan. Sayang sekali putranya terbunuh. Benar-benar disempurnakan oleh Fang Han itu, tepat di dalam istana yang murni. Tuan Muda Chunan terbunuh. Sima Chong juga berulang kali mencibir. Apa? Tuan Muda Chunan terbunuh? Mustahil, ini tidak mungkin. Lu Dongxian meraung marah. Bunuh. Kita harus membunuh Fang Han itu. Di tengah raungan dahsyat itu, Master Istana yang murni ini menerbangkan sebuah jimat, lalu menghantamkannya ke formasi besar pusaran surgawi ruang dan waktu. Memimpin para muridnya dan banyak tetua, ia berbaris masuk satu demi satu. Hong Tianjing dan Sima Chong saling bertukar pandang lalu menyerbu masuk. Saudara Hong, siapa yang tahu berapa tahun lagi kita akan membutuhkan waktu untuk memahami hukum ruang angkasa? Mungkin saja umur kita akan berakhir sebelum kita memahaminya, dan pada akhirnya kita akan mati karena usia tua. Siapa sangka Lu Dongxian ini benar-benar mendapatkan keuntungan seperti itu. Hehe, kita lihat saja nanti. Pikiran Hong Tianjing dan Sima Chong bertukar seketika. Saat ini, Fang Han berada di permukaan laut yang murni, dengan ganas menyerap 9 air suci yang. Di luar, formasi besar pusaran surgawi ruang dan waktu tiba-tiba berhenti, dan sejumlah besar ahli menyerbu ke dalam.